kita malam ini adalah mengenai kitab Imamat. Yang tentunya kalau kita baca banyak peraturan-peraturan yang mungkin membuat kita sendiri bingung atau membuat kita sendiri juga jadi ketakutan. Peraturannya kok begitu ketat. Nanti mungkin kita akan mendalami dan lebih jelas dengan. Sebelum itu mungkin ada baiknya kita semua bersatu dalam doa. Ya, teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk mempelajari sabda-Mu dan kitab-kitab-Mu. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Curahkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami terbuka pikiran dan hati kami untuk lebih memahami apa maksud dari tulisan-tulisan dalam kitab-kitab-Mu yang akan kami pelajari pada malam ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Romo Niko, mungkin teman-teman sudah kenal semua. Spesialisasinya adalah kitab suci. Saya persilakan langsung Romo, mungkin Romo mau share screen. Iya. Lalu. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulyadi atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada seluruh ya panitia juga ini Santo Petrus ini ya Bible Study Bible Club, dan terima kasih mengundang saya kembali. Saya senang diundang kembali. Sebelumnya kita membahas dalam pertemuan itu membahas tentang kitab Keluaran. Nah, sekarang kita masuk ke kitab Imamat. Dan izinkan saya untuk share screen. Sebentar, maaf. Sebentar. Ya, semoga kelihatan. Dan ini stetoskop gitu ya. Kita ingin mendengar gitu ya, lebih dekat gitu ya, tentang panggilan untuk hidup kudus atau peraturan hidup. Karena memang kitab Imamat ini ya bagi saya secara pribadi juga kadang-kadang itu kita lupakan atau kadang-kadang tidak menarik untuk dibaca. Ini apa ya? Kok isinya hanya peraturan, peraturan, dan peraturan. Nah, tapi di sini kita akan melihat lebih dalam apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kitab Imamat. Jadi kita langsung saja, saya akan membagi beberapa bagian, tapi kita akan masuk satu persatu dan semoga kita betul-betul bisa menjawab nanti. Apakah kitab Imamat ini panggilan untuk hidup kudus atau mengenai peraturan hidup? Jadi nanti kita akan melihat bersama, jawabannya di akhir, tapi paling tidak kita melihat secara umum mengenai kitab Imamat ini. Baik, bagian pertama saya akan memberikan sedikit pengantar umum mengenai kitab ini. Apa sebetulnya atau apa yang ingin diceritakan, bagaimana poin-poin pokok yang ingin disampaikan. Jadi yang pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai kitab Imamat secara umum. Baik. Menjadi abdi Allah. Ini salah satu kata kunci yang penting untuk memahami kitab Imamat. Maksudnya apa? Dalam perjalanan dari kitab Keluaran, kita sudah mendalami kitab ini, kitab Keluaran, menuju kitab Imamat adalah sebuah perjalanan dari budak, tanda kutip ya, menjadi abdi Allah. Karena memang jika dalam kitab Keluaran ini adalah sebuah perjalanan orang-orang yang tertindas di Mesir, lalu mereka berjalan keluar dari Mesir, lalu masuk ke padang gurun, lalu mereka bersama-sama Tuhan di akhir kisah kitab Keluaran itu, Tuhan telah menyertai mereka di dalam kemah suci. Nah, dalam kitab Imamat, disinilah kita masuk, dipanggil untuk menjadi abdi Allah. Nah, ini di sini kalau kita melihat Imamat bab 1 ayat 1 dan 2 paling tidak, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi menarik di sini, Allah ini sudah beserta mereka dan Allah sudah ada dalam kemah pertemuan.
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jadi sekarang mulai berbicara tentang persembahan juga. Tapi yang menarik, yang bagi saya menarik adalah sekarang Allah itu berbicara dari dalam kemah pertemuan. Jadi Allah begitu dekat dengan orang Israel, tidak lagi jauh mengawang-awang atau sesuatu yang jauh di sana, tapi betul-betul berada dalam kemah pertemuan. Allah betul-betul dekat, yang tadinya jauh menjadi begitu dekat. Dan disinilah diajak untuk menjadi abdi Allah. Jadi perjalanan secara umum, garis besar, dari budak menjadi abdi Allah. Dari akhir kitab Keluaran, di sana kita tahu bahwa Allah sudah tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dengan perantaran kemah pertemuan. Dan itu mendapatkan titik temu atau garis atau benang merah di Imamat bab 1 ayat 1. Di mana Allah sudah berfirman dari dalam kemah pertemuan. Saya hanya mengulangi lagi betapa Allah itu begitu dekat dengan orang-orang Israel di sana pada waktu mereka berjalan keluar dari Mesir dan sekarang berada di dalam padang gurun. Allah tinggal bersama umatnya. Kehadirannya tetap tinggal bersama umatnya tentunya. Kehadirannya tampak dalam tanda awan di kemah pertemuan yang berada di antara perkemahan bangsa Israel. Lagi-lagi kata kunci itu ya, kemah pertemuan, Allah yang menyertai mereka. Ya ini akhir dari kitab Keluaran. Paling tidak di bab-bab akhir Keluaran 29. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, pertanyaan pokoknya, kalau Allah itu sudah hadir bersama dengan mereka, lalu mereka bertanya, bagaimana supaya bangsa ini, bangsa Israel, menjadi pantas dan layak dengan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka? Inilah pergumulan kitab Imamat. Jadi sebetulnya, ini berbicara tentang relasi antara manusia dan Allahnya. Maksudnya apa? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat kudus, gitu ya, yang sangat suci, kita langsung bertanya, paling tidak ini pertanyaan yang sama yang diajukan dalam kitab Imamat, bagaimana ya supaya aku ini layak dan pantas di hadapan Allah yang begitu kudus, yang begitu suci. Jadi ini sebetulnya kalau kita membaca kitab Imamat, ini pergulatan juga secara pribadi maupun secara kelompok gitu ya, sebagai sebuah bangsa, bagaimana ya aku bisa layak gitu. Kita bayangkan saja ya, misalkan Bapak, Ibu ini ya, semua ini diundang ke Istana Negara gitu ya, diundang presiden gitu ya. Kagetnya setengah mati gitu ya. Bagaimana ya? Saya harus pakai baju seperti apa gitu ya? Pakai celana atau sepatu yang macam apa? Lalu apa yang harus saya persiapkan? Saya ingin bertemu dengan presiden, misalkan itu ya. Ini lebih dari hanya seorang presiden, Bapak Ibu. Kita berhadapan dengan Allah yang betul-betul kudus gitu ya. Jadi di hadapan orang atau orang yang kita anggap itu penting seperti presiden misalkan. Ini lebih dari itu, ini Allah. Dengan kehadirannya itu kita seperti merasa saya tidak pantas, saya tidak layak. Karena Allah itu begitu kudusnya menyebabkan saya tidak pantas dan tidak layak. Sebetulnya ini bisa masuk juga kalau kita ingin masuk dalam dogma ajaran Katolik, sebetulnya ini juga yang kita terima ketika kita menerima ajaran mengenai api penyucian. Api penyucian itu sebetulnya pertanyaannya sama persis seperti dalam kitab Imamat ini. Bagaimana mungkin saya yang tidak pantas dan layak ini harus bertemu Tuhan di rumahnya yang begitu kudus? Nah, karena itulah saya ingin menyucikan diri saya. Ingin dulu memantaskan diri saya di dalam api penyucian. Lalu ketika saya sudah layak, saya sudah suci, saya masuk ke rumah Bapa.
Jadi sebetulnya pertanyaan ini sama persis kurang lebih ya, ini pergulatannya itu dasar teologi mengenai api penyucian secara tidak langsung. Jadi ya memang tidak banyak orang mengaitkan api penyucian dan kitab imamat, Bapak Ibu. Mungkin saya saja yang mengatakan ini. Tapi itu permenungan saya, refleksi saya. Ketika saya menerima dogma api penyucian, lalu saya bertanya-tanya, gitu ya. Kita boleh bertanya ketika kita berhadapan dengan sebuah dogma. Bagaimana ya memahami api penyucian? Lalu secara pribadi saya, pendekatannya dari kitab suci tentunya, karena saya belajar kitab suci, saya merasa, oh, sepertinya api penyucian itu seperti kitab imamat. Ini menurut saya, refleksi saya. Bahwa ternyata kita ini di hadapan Allah yang begitu kudus, secara tidak langsung itu kita dengan sendirinya merasa kita tidak layak. Merasa kita tidak pantas. Merasa saya tidak kudus, saya tidak suci. Akhirnya saya bergulat untuk menyucikan diri, memantaskan diri. Ketika sudah pantas, sudah suci, lalu saya masuk ke rumah Bapa. Ini permenungan saya, Ibu Bapak, secara sederhana ketika saya merenungkan tentang api penyucian, saya bertanya-tanya, bagaimana ya bisa menerima api penyucian? Kok harus menunggu dulu gitu ya, untuk masuk ke rumah Bapa? Oh, ternyata ini. Karena berhadapan dengan yang kudus, dengan sendirinya, kita itu merasa tidak layak dan tidak pantas. Sebagai manusia tentunya, yang punya banyak kekurangan sana-sini. Nah, Allah itu kudus, betul-betul kudus. Gitu ya. Maka pertanyaannya, bagaimana aku juga bisa menjadi kudus? Bagaimana aku bisa cocok dan sesuai, gitu ya, kompatibel dengan kehadiran Allah yang suci dan kudus itu? Jadi sebetulnya kitab imamat itu ini sebetulnya pertanyaan pokoknya. Bukan pertama-tama tentang peraturan-peraturannya, tapi peraturan-peraturan itu ingin membawa kita untuk menjadi kudus di hadapan Allah. Jadi ini yang penting. Poin yang utama adalah Allah itu kudus. Jadi bukan peraturan yang pertama-tama kita pegang. Bukan harus begini, harus begitu. Boleh ini, tidak boleh itu. Tapi pertama-tama ide dasarnya adalah Allah itu kudus. Allah itu suci. Ini yang harus dipegang ketika membaca kitab imamat. Karena kalau tidak, kita hanya berhenti pada aturan-aturan saja. Dan pada akhirnya begitu kering kitab imamat. Saya sharing saya secara pribadi. Ketika membaca kitab imamat, sebetulnya itu kitab yang paling kering buat saya. Saya merasa, ini apa ya yang dibaca ya? Seringkali saya lewati gitu saja, karena nggak menarik. Apa sih? Harus begini, harus begitu. Tapi setelah saya mempelajari lebih lanjut, oh, ternyata ada sesuatu yang lebih di sana. Karena Allah itu suci, maka bangsa Israel harus suci juga. Untuk ini dibutuhkan peraturan atau hukum. Jadi titik temunya di sini, Ibu Bapak sekalian, bahwa Allah itu suci dan aturan itu apa titik temunya? Karena umat Allah ini, manusia ini, atau bangsa Israel ini ingin suci, maka ada caranya, ada metodenya, ada tahap-tahapnya, yaitu dengan cara mematuhi peraturan atau hukum yang disampaikan Allah kepada manusia. Jadi, ini pertanyaannya, kita bisa bertanya-tanya gitu ya, bagaimana sih sebetulnya keadaan orang Israel pada saat itu? Jadi ini pertanyaan kan mereka ingin suci atau kudus. Lalu pertanyaan kita sebetulnya keadaannya seperti apa sih orang Israel di dalam kitab imamat ini? Ini pertanyaan yang bisa kita ajukan dari konteks kitab imamat. Lalu kita bisa menemukan beberapa hal berikut ini mengenai gambaran orang Israel dalam kitab imamat. Gambarannya bagaimana? Nah ini. Israel baru saja keluar dari Mesir, hidup sebagai bangsa dalam kebebasan, tanpa pihak lain yang membatasi. Jadi ini ada konteks yang baru. Mereka sudah keluar dari Mesir, memang betul mereka belum sampai ke tanah terjanji. Tapi paling tidak dalam perjalanan menuju ke sana, mereka sudah merasakan kebebasan itu. Nggak ada lagi pihak lain yang membatasi mereka.
Lalu kita bisa bertanya lagi, lalu apakah dasar yuridis bagi hidup mereka? Mereka bertanya-tanya gitu ya. Lalu sekarang kalau sudah bebas, terus bebas sebebas-bebasnya gitu ya? Ya tidak gitu ya. Berarti ada dasar aturan di sana. Aturannya apa gitu ya? Dasar yuridisnya apa? Ya pengalaman Exodus itu. Pengalaman mereka keluar dari Mesir di kaki Gunung Sinai atau Horeb gitu ya. Pengalaman Exodus mendapat arti baru. Dengan dibawa keluar dari Mesir, Allah itu memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Nah, di sini kata kodes gitu ya, atau kudus itu, maksudnya apa? Memisahkan. Jadi kata kudus itu sebetulnya memisahkan, Ibu Bapak. Dan ternyata memang betul, orang Israel sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi sebetulnya di dalam perjalanan ini, di dalam padang gurun ini, padang pasir ini, mereka menemukan identitas mereka sebetulnya. Saya ini adalah orang-orang pilihan, bangsa pilihan yang dipisahkan. Maksudnya apa? Yang dikuduskan dari bangsa-bangsa lain. Jadi sebetulnya kitab Imamat ini juga merupakan sebuah pencarian identitas gitu ya. Oh, ternyata saya ini sudah kudus gitu ya. Saya sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Lalu apa yang akan saya lakukan? Jadi dasar yuridisnya, maksudnya dasar hukumnya untuk hidup bersama itu apa? Pengalaman ini. Jadi bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu ya. Tapi pengalaman bahwa mereka betul-betul sudah diselamatkan, sudah dipisahkan. Bangsa Israel dari pengalaman ini mereka merasa, oh inilah kekudusan. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Maka semua aspek kehidupan harus ditandai dengan kekudusan. Nanti muncul hukum tentang tahir dan najis misalkan gitu ya. Kudus atau tidak kudus. Di sini dikatakan kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus gitu ya. Tanah adalah kudus karena milik Allah. Orang Israel hanya meminjam dan tidak mempunyai hak untuk menjualnya. Nanti jika berbicara tentang tanah gitu ya, apalagi tanah terjanji, itu sebetulnya tanah milik Allah. Jadi tidak bisa diperjualbelikan. Dan itu adalah tanah yang kudus bagi mereka. Karena peristiwa Exodus adalah pemisahan atau pengudusan, maka bangsa Israel tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa lain. Nah, ini menjadi penting Ibu Bapak. Disinilah peraturan itu memiliki arti pentingnya, bahwa mereka ini berbeda dengan yang lain. Jadi janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Nah ini, jadi ada permintaan gitu ya, dari Tuhan sendiri, jangan melanggar kekudusan namaku yang kudus ini. Maksudnya, hidupmu itu harus betul-betul menunjukkan bahwa kamu mengikuti aku, gitu istilahnya. Allah itu mengatakan, jangan menyamakan dirimu dengan bangsa-bangsa lain. Kamu harus berbeda. Nah, perbedaan itu dengan melaksanakan peraturan-peraturan itu tadi. Jadi, kata kudus di sini menjadi sangat penting yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Jadi Ibu Bapak saya ingin merangkum. Jadi bagaimana toh sebetulnya keadaan bangsa Israel ketika mereka masuk dalam kitab Imamat di sini? Gambarannya mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sudah berjalan di padang gurun, dan sekarang Allah sudah turun mendekati mereka bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan. Dan sekarang saatnya adalah untuk menguduskan diri mereka. Untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Tentunya bangsa mana ini yang dirujuk bangsa Mesir. Ya nanti pada waktu nanti ketika masuk dalam kitab Yosua, itu nanti mereka juga membedakan diri lagi. Bukan hanya dengan bangsa Mesir, tapi dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Bangsa-bangsa asing yang ada di sana. Jadi ini menarik, membedakan diri.
menjadi spesial gitu ya. Kudus itu selalu berarti itu. Ada separasi, ada perbedaan. Ini kudus, itu tidak kudus gitu ya. Jadi ini memang konsep dalam kitab Imamat. Memang nanti agak berbeda dalam perjanjian baru. Ketika Yesus menjadi manusia, nah kekudusan itu mempunyai makna baru. Ketika Yesus Allah itu menjadi manusia, berarti apa? Kemanusiaan kita, dunia kita ini seluruhnya kudus. Tidak ada lagi pemisahan yang begitu jelas, ini kudus, ini tidak kudus, ini najis, ini tidak najis. Bahkan nanti Yesus mengatakan seluruh yang masuk dalam tubuh kita ini adalah kudus. Karena nanti pada akhirnya juga dikeluarkan kok, gitu ya. Tapi yang tidak kudus atau najis itu adalah yang keluar dari diri kita. Itu yang dikatakan Yesus. Hati-hati di sana. Tapi ini menarik, bahwa ternyata ketika Yesus menjadi manusia, kekudusan itu punya makna baru, punya arti baru. Bahwa hidup kita, diri kita, dunia kita ini adalah kudus. Nah, jadi ini gambaran tentang bangsa Israel. Jadi kita tadi berbicara tentang gambaran umum, lalu masuk dalam gambaran bangsa Israel dalam kitab Imamat, dan sekarang kita masuk dalam struktur kitabnya. Secara umum, kitab Imamat ini strukturnya bagaimana gitu ya. Nanti kita bisa melihat secara umum saja. Kita tidak mau masuk dalam detail-detailnya. Jadi memang presentasi ini membantu kita untuk membaca kitab Imamat. Saya tidak akan masuk dalam detail-detailnya, bab ini bicara apa, bab itu bicara apa, lalu ini apa, itu apa. Tidak. Tapi presentasi ini malam hari ini memberikan sebuah sebuah kacamata gitu ya. Kacamata untuk membaca kitab Imamat ini. Agar kitab Imamat yang kita baca ini punya makna, punya arti. Nah, sekarang kita masuk dalam struktur kitabnya. Paling tidak saya membaginya secara umum saja menjadi 4. Dan banyak sekali pembagian-pembagian kitab ini Ibu Bapak. Kalau sudah masuk dalam pembagian kitab itu berdasarkan ahli ini kitabnya dibagi menjadi begini. Berdasarkan tokoh ini kitabnya dibagi menjadi begini. Berdasarkan orang ini dibagi seperti ini. Jadi pembagian kitab itu memang selalu punya maksud, punya alasan. Tapi sebetulnya pembagian-pembagian kitab itu untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah membantu kita untuk memahami apa isi kitabnya. Jadi tidak peduli seringkali kalau saya di kelas gitu, saya tidak meminta mahasiswa saya untuk menghafalkan pembagian kitab. Karena nanti akan banyak sekali dan akan membingungkan. Lah, kamu berdasarkan tokoh ini kok pembagiannya seperti ini, berdasarkan tokoh ini kok pembagiannya seperti ini, bisa beda-beda. Ya, memang bisa beda. Karena mereka punya alasan tertentu dan mereka bisa membuktikan alasannya. Dan alasannya kuat, lalu mereka membagi-bagi. Tapi yang terpenting adalah tujuannya. Tujuannya apa? Agar kita bisa membaca kitab ini lebih mudah, lebih gampang. Lalu menurut saya bagi menjadi 4 saja. Untuk mempermudah kita membaca kitab Imamat ini. Nah ini, Imamat 1-7 berbicara tentang korban. Imamat 8-10 berbicara tentang ibadat. Dan juga pengudusan Imam Harun dan putra-putranya. Di sini mulai muncul kelompok yang dianggap sebagai kelompok para imam, yaitu Imam Harun. Lalu Imamat 11-16 ini nanti masuk dalam persoalan tahir, najis, cemas, dan juga muncul kesimpulan teologis di sana, bab 16. Lalu Imamat 17-26 ini berbicara tentang hukum kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi ini pembagian secara sederhana. Untuk bisa melihat sebetulnya ini memang semua berbicara tentang aturan. Tentang kurban, tentang ibadat, tentang bagaimana menjadi tahir. Atau ini menjadi najis atau cemas dan sebagainya. Lalu yang terakhir tentang kekudusan. Jadi kurban, ibadat, lalu persoalan tahir, najisnya, lalu tentang hukum kekudusannya. Ini cara membaca saya, gitu ya, menjadi 4 bagian agar mempermudah membaca kitab Imamat. Ini hanya sebuah tawaran. Dan kita tidak akan masuk satu persatu bagian-bagian ini, tidak, karena juga sangat teknis.
Dan saya hanya memberikan kerangkanya bagaimana memahami ini semua ketika kita nanti membaca kitab Imamat. Nah, di balik kitab Imamat sebetulnya ada latar belakang budaya sebetulnya. Maksudnya budaya apa? Budaya orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu banyak orang di luar keyakinan Yahudi yang menyembah dewa-dewi. Namun mereka menyembah dan beribadah kepada para dewa-dewi tanpa sesuatu yang jelas. Semua tampak seperti gambling. Nanti coba saya jelaskan. Ada orang yang mempersembahkan korban bakaran, ada yang diterima, ada yang ditolak oleh dewa-dewi mereka. Dan mereka tidak tahu apa alasannya, diterima dan ditolak. Maksudnya apa? Jadi kitab Imamat ini, Ibu Bapak, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maksudnya, ini kok ngatur peraturan apa ya, Romo, tentang makan, boleh tidak boleh, tentang najis dan sebagainya. Kok sangat apa ya, elementer gitu ya, hal yang kecil-kecil gitu. Tapi sebetulnya Ibu Bapak, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pemikiran mereka dalam kitab Imamat ini sudah lebih maju dibandingkan orang-orang apa ya, kebanyakan pada waktu itu. Contohnya apa? Nah, orang-orang kebanyakan pada waktu itu menyembah dewa-dewi. Lalu mereka membawa korban bakaran kepada dewa-dewi. Persoalannya adalah Ibu Bapak, mereka itu, dewa-dewi itu, dan itu terjadi di antara mereka dan mereka percaya, itu kadang-kadang menerima atau menolak itu sangat-sangat tidak ada alasannya. Kadang-kadang orang membawa misalkan ya, membawa sapi, tiba-tiba nggak diterima. Ada orang bawa ayam aja yang sederhana, yang kecil itu, diterima oleh dewa-dewi. Ini apa toh? Apa kriterianya persembahan kurban ini bisa diterima atau tidak? Itu bikin pusing gitu ya orang-orang pada waktu itu. Dewa-dewi pada waktu itu seenaknya. Contohnya apa, Romo, kok bisa tahu ini diterima atau tidak? Salah satu contoh gitu ya, bahwa korban mereka itu diterima itu nanti kita bisa menelusuri pada waktu kitab Kejadian itu ya. Anak-anak apa yang namanya, Adam dan Hawa gitu ya, mempersembahkan. Nah, itu salah satu yang dipakai juga, itu sama. Ketika asapnya itu lurus, itu mereka merasa dewa-dewi sudah menerima perkembangan mereka. Tapi kalau tidak ke atas gitu ya, kena angin dan sebagainya, ditolak sama dewa-dewi. Itu salah satu kriteria, masih banyak yang lain, tapi itu yang saya tahu. Tapi kan, ini apa ya, kok nggak ada kriteria yang pasti, hanya kalau asapnya naik ke atas diterima, tapi kurbannya itu ada sapi, ada kambing, ada ayam, kita nggak tahu. Kadang-kadang sapi diterima, kadang-kadang ayamnya yang diterima gitu ya, atau kambingnya diterima. Nggak ada standar yang jelas. Nah, kitab Imamat itu memberikan standarisasi, Ibu Bapak. Maksudnya apa? Kalau kamu melakukan kurban sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, kamu nggak usah bingung lagi, pasti akan diterima. Nah itu. Jadi peraturan yang detail-detail itu ingin melawan orang-orang pada kebanyakan itu yang menyembah dewa-dewi. Kamu itu menyembah dewa atau dewi yang nggak jelas. Seperti orang main judi gitu ya, gambling. Kadang diterima, kadang ditolak. Ini nggak jelas. Nah, tapi Allahku adalah Allah Yahweh itu ya, Adonai itu jelas. Kalau kamu mengikuti aturan-aturan yang ada, kurbanmu akan diterima. Nah, itu Ibu Bapak. Maksudnya apa? Ini ada standarisasi ya istilahnya. Kalau orang modern zaman sekarang ini, semua hal distandarisasi. Itu sama. Berarti apa? Orang-orang dalam kitab Imamat ini lebih maju. Kalau konsep kita sekarang itu ada standarisasi, gitu ya. Ada SNI-nya lah gitu istilahnya. Jadi nggak sembarangan. Jadi pemikiran mereka itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mereka ingin melawan dewa-dewi itu. Kalau mereka itu nggak jelas, Allah kita itu jelas. Ada standarnya. Nah ini yang menarik. Ini lebih maju pemikiran mereka daripada orang-orang yang menyembah dewa-dewi itu. Nah, dengan adanya aturan yang jelas di kitab Imamat ini, orang Yahudi ingin mengatakan kepada orang-orang lain bahwa Allah kami ini, Adonai ini, itu tidak pilih kasih dan memberikan kejelasan.
Semua ada aturannya. Jika semua sesuai dengan aturannya, maka ia akan menerima persembahan kita. Jika tidak sesuai, ya sudah, ia akan menolaknya. Semua jelas dan tidak ada yang ambigu. Sebetulnya ada persoalan apa ya, ini pertarungan budaya, keyakinan pada waktu itu. Dan ini memperjelas gitu ya. Kitab Imamat ingin memperjelas. Jadi kami ini mengikuti Allah yang tidak main-main, tidak hanya sekedar gambling saja, tapi memberikan kejelasan, memberikan harapan. Jadi ini tentang latar belakang budaya. Tadi kita berbicara tentang strukturnya, kitabnya, ternyata kok banyak aturan tentang kurban lah, tentang ibadat, tentang aturan najis atau tidak, tentang hukum kekudusan, tadi ada 4 aturan. Ini apa sebetulnya? Oh, ternyata ada latar belakang budaya. Kok bisa diatur begitu detail? Oh, ternyata mereka ingin melawan gitu ya, budaya yang lain, keyakinan yang lain. Ini bagian yang kedua, tentang struktur dan latar belakang di balik itu. Nah, ini bagian yang terpenting menurut saya, yaitu mengenai pesan teologisnya. Ini yang ketiga. Maaf, itu tulisannya 2, salah. Jadi, di balik hal-hal yang detail-detail itu, sebetulnya ada pesan apa gitu ya, makna apa bagi kita ketika kita membaca kitab Imamat ini. Jadi memang saya tidak akan membahasnya secara detail Ibu Bapak, karena nanti akan membosankan kalau detail apa, boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan perdebatannya itu antara para ahli itu bisa begini. Pertanyaannya begini Ibu Bapak. Apa tuh standarnya misalkan? Kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu menjadi perdebatan sampai sekarang para ahli. Ketika mereka membaca kitab Imamat, mereka bingung sendiri, ini apa ya standarnya ya? Standarnya hanya satu, ini adalah sabda Allah, selesai. Ini firman Allah, kamu boleh makan ini, kamu tidak boleh makan itu. Mungkin orang bisa mengembangkan lagi alasan-alasan lain. Oh, mungkin tentang kesehatan lah, tentang higienis dan sebagainya. Tapi sebetulnya ketika dibaca, tidak ada standarisasi juga, gitu ya. Tadi saya mau berbicara tentang standar. Tapi standarnya apa? Sangat umum. Ini firman Allah, selesai. Ini sabda Allah, selesai. Tapi yang terpenting adalah ada pesan apa toh sebetulnya di balik itu. Melampaui sekedar boleh tidak boleh saja. Ada pesan apa? Nah, ini yang kita ingin gali lebih dalam. Yang pertama berbicara tentang kehadiran Allah, gitu ya. Kehadiran Adonai di tengah-tengah bangsanya. Allah hadir di tengah umatnya, kalau dalam kitab Imamat itu secara kelihatan, visible. Di mana? Di kemah pertemuan atau kemah suci. Terasa, maksudnya apa? Ketika kita membawa dupa-dupa itu, oh itu loh Allah hadir di sana. Tersentuh, tangible, maksudnya apa? Kemah pertemuan itu juga diangkat, Ibu Bapak. Lalu juga tabut perjanjian yang ada di dalamnya itu juga diangkat orang, berjalan. Jadi bisa disentuh, gitu ya. Ini sebetulnya gambaran tentang liturgi kita. Liturgi itu juga berbicara tentang ini, kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang kelihatan misalkan dalam misa itu ya, kita melihat ada hosti dan anggur. Terasa kalau ada dupa-dupa itu kita bisa membauinya. Dan kita bisa menyentuh gitu ya, menyentuh tubuh Kristus misalkan. Jadi ini sebetulnya juga gambaran tentang liturgi. Di mana Allah itu bisa dirasakan dengan panca indera kita. Nah, kitab Imamat juga berbicara tentang hal itu, Ibu Bapak. Jadi Allah itu tidak lagi hanya sekedar ngawang-ngawang, nggak jelas gitu ya. Tapi Allah itu betul-betul kelihatan, terasa, dan tersentuh. Sebetulnya kitab Imamat ingin berbicara tentang itu. Allah itu tidak lagi jauh, tapi Allah yang begitu dekat dengan kita. Dalam ibadat Allah hadir. Dalam ibadat itu kurban dilakukan di hadapan Tuhan atau ke hadapan Tuhan. Contohnya di mana? Kita bisa melihat di sini. Yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Lihat Ibu Bapak. Ini lagi-lagi tentang apa ya, asapnya itu misalkan ya, aromanya. Kita bisa membaui. Jadi kurban bakaran itu kita bawa, kita sentuh gitu ya. Kita membawa dagingnya misalkan gitu ya. Daging kurban gitu ya, hewan kurban kita di hadapan Allah.
ketika dibakar itu baunya kita bisa membau. Jadi dalam ibadat itu, Allah itu juga hadir pada saat kita memberikan kurban itu. Nah, ini menarik ini. Jadi ada gambaran tentang Allah itu begitu dekat dan sangat dekatnya dengan kita. Dengan kurban, imam mendekati Allah. Para imam harus mentaati peraturan yang ditetapkan Allah dalam menjalankan tugas mereka. Misalkan pakai batam emas, ditaruhnya serban, atau surban gitu ya, atau ya sorban gitu. Lalu ada jamang yang kudus. Ini apa sebetulnya? Ini sebetulnya semua adalah tentang perlengkapan atau ya pakaian para imam. Nggak sembarangan. Jadi ketika para imam itu mempersembahkan kurban, ada aturannya juga. Mengapa harus pakai pakaian yang begitu khusus, Ibu Bapak? Hanya ingin mengatakan bahwa karena Allah itu kudus, maka saya harus menguduskan pakaian saya juga. Pakaian yang nggak sembarangan saya pakai. Nah, ini punya makna itu. Lalu Musa menyuruh anak Harun misalkan ini ya, mendekat lalu dikenakannya nyalah kemeja kepada mereka, ikat pinggang, dirikannya destar. Ini apa? Ini nama-nama pakaian sebetulnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, seperti ini. Ini pakaian para imam. Jadi ada serbannya, ada patamnya itu ada garisnya. Biasanya ada tulisannya Adonai gitu ya, Allah gitu di sini. Lalu ada ikat pinggang dan sebagainya. Kita nggak akan masuk ke sini gitu ya. Saya juga nggak begitu paham, tapi saya ingin memberikan gambaran. Semuanya itu betul-betul dikhususkan. Ya seperti para imam ketika mereka mengadakan Ekaristi. Ada pakaiannya, ada stolanya, ada kasulanya, ada jubahnya. Kurang lebih punya makna yang sama. Bahwa memakai pakaian yang dikhususkan, yang dikuduskan. Karena sekarang saya berhadapan dengan Allah. Tidak sembarangan. Jadi punya makna, Ibu Bapak. Tidak hanya sekedar harus pakai ini, harus pakai itu, enggak. Tapi ini punya makna bahwa saya berhadapan dengan yang sangat kudus di hadapan Allah. Jadi ini saya berada di hadapan Allah. Karena itu saya juga memakai pakaian yang tidak sembarangan. Pakaian yang dikuduskan memang untuk perayaan kurban. Jadi tidak penting, maksudnya ini semua harus saya hafal, saya pahami, enggak Ibu Bapak. Buat kita ya memang betul ya, ini ada dalam Alkitab, ada dalam kitab suci, atau bahkan dalam pakaian-pakaian liturgi itu kita harus menghafalkannya, bukan itu pertama-tama. Tapi ada ide di balik itu. Mengapa memakai pakaian yang khusus? Karena kita sekarang berhadapan dengan Allah. Jadi dalam hidup sehari-hari Allah itu hadir. Kalau begitu, semua realitas harus dirasuki oleh kehadirannya. Nah, semua realitas kehidupan manusia ini, seluruhnya itu berarti apa? Allah ingin hadir. Sekarang mulai merasuki seluruh kehidupan kita. Jadi sebetulnya, secara tidak langsung Ibu Bapak, mulai muncul juga dalam kitab Imamat bahwa seluruh hidup kita ini betul-betul kudus sebetulnya. Secara tidak langsung, walaupun nanti dieksplisitkan waktu nanti perjanjian baru ketika Allah menjadi manusia. Tapi dalam kitab Imamat sudah ada bahwa hidup kita sehari-hari ini merupakan sarana perjumpaan dengan Allah. Jadi seluruh gerak kehidupan manusia mesti dijalankan di hadapan Allah. Ya agama, ya seksualitas, ya hidup bermasyarakat, itu semua dilaksanakan di hadapan Allah. Maksudnya apa? Seluruh hidup kita itu adalah kudus, Ibu Bapak. Tidak ada satupun yang tidak kudus. Nah, karena itu, maka harus diatur. Agar aktivitas kita, perilaku kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Lalu muncullah aturan-aturan itu tadi. Itu yang pertama, berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Yang kedua, ini berbicara tentang kesucian atau kekudusan. Saya tidak membedakan dua kata ini. Ini sama buat saya gitu ya. Mungkin ada orang yang memisahkan, oh suci itu maksudnya ini, kudus itu. Kalau saya samakan, tidak ada
perbedaan secara umum, secara khusus buat saya gitu ya. Mungkin ada ya, mungkin orang ingin membedakan, oh suci itu maksudnya ini, kudus ini. Tapi kalau saya tidak membedakan. Ini sama saja lah, suci dan kudus itu kurang lebih maknanya sama buat saya gitu ya. Apakah ada ya orang yang membedakan? Ada, Ibu Bapak. Tapi saya, ya ini hanya pilihan pribadi saya tidak begitu membedakan. Kalaupun ada ya nggak masalah gitu ya. Tapi buat saya dua makna ini, kata suci dan kudus itu kurang lebih sama maknanya. Jadi kitab Imamat itu berulang kali menyebut jadilah kudus sebab aku ini kudus. Cara berpikirnya itu kayak dualistik, Ibu Bapak. Ada dua kutub, ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Jadi memang kayak dipisah-pisahkan. Ini kudus, ini tidak kudus. Ini najis, ini tidak najis. Ini cara pandang sebetulnya dalam kitab Imamat. Para imam itu diminta untuk sanggup membedakan ini. Mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Dalam Imamat 10 ayat 10. Mana yang najis, mana yang tidak najis. Itu peran para imam. Bagaimana bisa membedakan dua hal ini. Lalu ada kata yang namanya kata hol, gitu ya, dalam bahasa Ibrani. Maksudnya apa? Yang tidak kudus. Nah, apa bedanya nanti kita jelaskan. Ini agak sedikit rumit, Ibu Bapak. Yang tidak kudus itu artinya umum atau biasa. Nah, semua yang tidak kudus itu berarti umum. Tapi yang umum bisa jadi najis atau tidak najis. Kalau tidak najis berarti tahir, kalau najis berarti tidak tahir, gitu ya. Yang tidak najis bisa menjadi kudus bila disucikan. Sedangkan yang najis tidak bisa disucikan. Nah, ini agak bingung, ini agak bulat. Jadi gimana ini ya, Romo? Jadi pertama-tama itu kita membedakan dua dulu, Bapak Ibu. Yang kudus sama yang tidak kudus. Nah, sekarang kita megang yang tidak kudus dulu. Ini kan kudus, tidak kudus. Yang tidak kudus ini bisa najis, bisa tidak najis. Nah, tapi yang tidak najis ini bisa dikuduskan. Yang najis tidak bisa disucikan. Nah, ini agak-agak bingung gitu ya. Ini maksudnya apa, Romo? Misalkan kita ini kan bukan Allah gitu ya. Berarti tubuh kita ini, kalau kita bisa mengatakan ya ini biasa, umum. Berarti apa? Tidak kudus sebetulnya. Yang kudus itu ya pribadi Allah gitu ya. Oke, baik. Oh, kalau begitu tubuh saya ini tidak kudus. Oh, berarti najis. Enggak, belum tentu. Tubuh saya ini bisa jadi najis, bisa jadi tidak najis. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak, itu nanti dalam kitab Imamat, kalau kita megang mayat gitu ya, itu salah satu hal yang membuat kita tidak kudus, karena itu najis megang mayat. Nah, pada saat waktu saya memegang mayat, saya menjadi najis. Kalau begitu, ada caranya agar saya tidak najis lagi. Saya nggak tahu detailnya, saya tidak membaca, saya lupa detailnya, nanti Ibu Bapak bisa membacanya. Mungkin salah satunya membasuh gitu ya. Tapi saya tidak tahu detailnya, tapi paling tidak, ada cara agar tubuh saya ini menjadi tidak najis. Kalau tidak najis, berarti saya bisa menjadi kudus, disucikan. Jadi lihat Ibu Bapak. Itu salah satu cara pikirnya gitu ya. Nanti kita akan sedikit demi sedikit lanjut ke sana. Tapi yang terpenting adalah yang pertama-tama, kudus tidak kudus. Oke, kalau yang kudus ini pasti tidak najis. Oke, itu nggak jadi masalah. Contohnya apa? Ya Allah. Itu kudus ya, sudah selesai. Tidak najis gitu ya. Sangat-sangat kudus gitu ya. Sudah selesai. Tapi yang tidak kudus ini, contohnya apa? Diri kita. Nah, tapi diri kita ini yang tidak kudus itu belum tentu najis gitu. Tapi kalau berarti yang tidak najis ini bisa menjadi kudus. Jadi ini memang pemahamannya agak sulit, tapi nanti kita tidak akan masuk ke sini secara mendetil gitu, tapi paling tidak kita sudah punya bayangan lah gitu ya. Oh, ternyata kalau tidak kudus itu bukan berarti sudah selesai, nggak ada jalan lain. Enggak, masih bisa dikuduskan. Misalkan kusta gitu ya. Itu nanti dengan kata putih dan merah. Kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, nah haruslah ia menyatakan orang itu najis. Lihat Ibu Bapak,
putih diasosiasikan itu najis dalam hal tertentu. Tapi putih itu juga bisa berarti tidak najis, sudah kudus. Contohnya, Imamat 13 ayat 13. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam, jadi ia tahir. Kalau apa ya, jadi ini sangat detail, tapi kita nggak akan masuk ke sini. Saya menulis artikel tentang ini di Wacana Biblika. Saya membedakan misalkan warna. Itu nggak bisa kita mengatakan kalau sudah putih, oh berarti najis. Belum tentu, lihat kasusnya. Bahkan dalam kasus yang sama, yaitu penyakit kusta, putih itu bisa menandakan itu dia najis, putih juga bisa menandakan dia tahir. Udah nggak najis lagi. Merah juga sama. Panau yang putih kemerah-merahan itu menjadi tanda kenajisan. Orang itu diminta untuk diperiksa oleh imam. Ini tentang kusta. Tapi merah yang satu yang diasosiasikan dengan darah, maksudnya apa? Nah ini, tetapi burung yang masih hidup harusnya diambil bersama-sama dengan kayu aras. Dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung merah yang sudah disembelih. Kemudian harus memercikannya 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta. Jadi ini cara untuk mentahirkan. Dan pada akhirnya dia tidak najis lagi, tapi lihat. Kata merah yang satunya najis, yang satunya tahir. Maksudnya tidak najis. Nah, lihat Ibu Bapak. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu hal itu, kita harus lihat konteksnya. Bisa najis, bisa tidak najis. Jadi di sini ada perbedaan, pemisahan antara yang kudus sama yang tidak kudus. Kalau putih belum tentu najis, tapi juga bisa berarti tahir tadi, kudus tadi. Yang merah juga sama, bisa dikuduskan, tapi bisa juga menjadi najis, tidak kudus. Nanti yang di sini peran imam itu sangat menentukan. Dia yang harus mengatakan, ini najis, ini tidak, ini najis, ini tidak, ini kudus, ini tidak, dan sebagainya. Jadi betul-betul peran imam itu sangat-sangat menentukan di sini. Nah, cara memahaminya bagaimana ini? Memahami realita dalam kitab imamat. Sesuatu itu harus dilihat lebih dulu. Kudus atau tidak kudus. Jika kudus, maka tidak najis. Jika tidak kudus, belum tentu najis. Jika tidak kudus, bisa ditahirkan agar tidak najis, maka dia menjadi kudus. Gitu ya. Jika tidak kudus, itu bisa menjadi najis, maka tidak kudus, betul-betul tidak kudus. Jadi Ibu Bapak ini logikanya agak ribet gitu ya. Memang ribet ini kitab imamat. Tapi paling tidak membedakan tentang kudus, tidak kudus, najis, tidak najis saja. Saya ketika membaca secara detail itu, saya bingung sendiri gitu ya. Ternyata dibedakan antara kudus sama najis itu suatu hal yang berbeda. Jadi ini kalau Ibu Bapak bingung, saya juga bingung sebetulnya. Tapi saya ingin menjelaskan. Ada 2 level sebetulnya. Pertama itu kudus tidak kudus, lalu nanti setelah itu najis tidak najis. Itu apa pemahaman sejauh yang saya baca ya Ibu Bapak. Bisa saja berubah atau berbeda, tapi paling tidak sejauh yang saya baca seperti itu. Lalu yang ketiga tentang kurban dan persembahan. Dalam kitab imamat ada 5 kurban. Saya akan cepat saja karena waktunya. Ada kurban bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa. Lalu ada korban penebus salah. Bedanya apa? Nanti ini beda-bedanya itu yang 5 yang warna merah. Kalau kurban bakaran itu penebus dosa secara umum, ungkapan devosi kepada Allah. Kalau kurban sajian ini juga devosi dan juga mengenal kebaikan dan penyelenggaraannya. Jadi kalau kurban sajian fokusnya lebih melihat penyelenggaraan Allah yang begitu baik kepada kita. Kurban keselamatan lebih tentang damai dan komitmen satu sama lain, tentang kemakmuran di masa depan. Kalau korban penghapusan dosa, ini tidak berbicara tentang dosa yang disengaja, tapi dosa yang tidak disengaja. Kalau korban penebus salah, ini betul-betul memperbaiki dosa seseorang dan sangat spesifik. Jadi lihat Ibu Bapak, saya nggak akan masuk juga di sini, Ibu Bapak bisa membaca nanti perbedaan kurban-kurban ini. Ternyata dalam kurban pun ada perbedaan-perbedaannya, ada maksud dan tujuannya juga di sini. Nanti Ibu Bapak bisa membacanya. Kurban dan persembahan.
Dalam kitab Imamat itu ada 17 bab. Padahal seluruh kitab ini ada 27 bab kalau nggak salah. Betul nggak ya? Sebentar saya cek Ibu Bapak. Iya betul, 27 bab. Jadi hanya 10 bab yang tidak berbicara tentang kurban dan persembahan. Tujuannya untuk pemulihan dosa. Jadi ini merupakan sarana pemulihan relasi. Jadi sebetulnya ini ungkapan Ibu Bapak. Kurban itu bukan pertama-tama apa ya, keharusan yang memang harus dilakukan gitu. Enggak. Tapi sebetulnya itu kesadaran bangsa Israel ketika dia menyerahkan kurban, ini bagi sarana saya pemulihan. Saya punya dosa, seperti kitalah Ibu Bapak. Misalkan kita punya kesalahan, oh ya sudahlah, saya ingin membantu orang-orang yang kesusahan sebagai rasa bersalah saya itu ingin saya pulihkan. Saya membantu orang lain dengan memberikan persembahan, memberikan kurban. Mungkin tidak besar, tapi ini ungkapan saya bertobat. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Perjanjian Sinai, ya ini sebetulnya ini berbicara tentang itu. Tentang relasi antara Allah dan Israel yang ditandai dengan hidup yang tertata dan harmonis. Jadi peraturan ini membuat hidup kita menjadi harmonis. Kurang lebih sama, ini kaitannya dengan relasi, di mana bangsa Israel itu dengan membawa kurban itu ingin mendekat kepada Allah. Intinya itu. Jadi seperti uang tebusan lah untuk kematian, misalkan ini nanti uang pendamaian dalam keluaran misalkan. Jadi itu kurban itu seperti saya punya utang. Kalau saya berdosa ini saya punya utang. Lalu saya berarti harus membayar utang saya. Utangnya dengan apa? Dengan kurban. Nah itu kurang lebih logikanya seperti itu, Ibu Bapak. Jadi berdosa itu seperti saya punya utang. Lalu nanti dipakai dalam Paulus ketika berbicara tentang rekapitulasi, maksudnya berbicara tentang Yesus yang menjadi penyelamat manusia, membayar utang-utang kita. Jadi itu maksudnya, kurban itu menjadi seperti saya punya utang, lalu saya ingin membayar utang itu agar saya menjadi pulih lagi, menjadi kudus lagi. Nanti yang terkait di sini ada Allah, ada imam, ada umat beriman. Oh ternyata imam itu menjadi perantara Ibu Bapak. Kalau saya sebagai umat, lalu saya butuh imam yang untuk memberikan kurban bakaran ini. Atau kalau kita sekarang ya ekaristi gitu ya. Kalau mau saya mohon doa, mohon intensi dalam ekaristi. Itu sebetulnya logikanya sama seperti kitab Imamat. Ada perantara gitu ya. Antara umat dan Allah gitu. Yaitu para imam ini. Nah ini yang menarik. Bukan berarti bahwa karena kurban manusia menjadi kudus. Bukan itu sebetulnya. Tapi melainkan Allah sendiri yang menguduskan manusia sebab dia mau mengampuni. Jadi dari pihak kita jangan membayar Allah gitu ya. Itu salah juga logikanya. Oh kalau begitu saya membawa kurban ini yang akan menyelamatkan saya. Bukan. Yang menyelamatkan saya itu ya Allah, tetap Allah. Tapi kurban ini hanya menjadi sarana juga. Ungkapan bahwa saya ingin berubah, ingin bertobat. Sebetulnya itu. Yesus sendiri menjadi kurban sekaligus imam nanti kalau dalam perjanjian baru. Lalu berbicara tentang perjanjian abadi, ya. Kalau dalam perjanjian Sinai ini penegasan kembali. Kitab Imamat ini merupakan penegasan kembali mengenai perjanjian Sinai. Lalu kitab Imamat juga ini selalu dikaitkan dengan motif untuk menjaga dan menaati hukum perjanjian. Bebas dari Mesir tidak berarti bebas sesuka hati. Tapi ini ada perjanjian dengan Allah. Dan ini adalah perjanjian abadi gitu ya. Kelanjutan dari janji yang telah dibuat bahkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Jadi kalau Allah nanti ada dalam kitab-kitab yang lain, misalkan kitab nabi-nabi dan seterusnya, bahwa Allah itu murka, Allah itu memberi hukuman. Tapi bukan berarti Allah menolak total manusia, enggak. Dia tetap mencintai manusia, mencintai bangsanya. Jadi ini sebagai penutup Ibu Bapak, kitab Imamat pertama-tama mengajak umat Allah untuk terpanggil menuju hidup yang kudus melalui peraturan-peraturan hidup yang tertata dengan baik dan harmonis, agar hidup manusia sejalan dengan kekudusan Allah yang Maha Kudus. Terima kasih, saya akan berhenti di sini, maaf ini hampir 1 jam, mungkin kita masih bisa tanya jawab.
sejauh yang bisa saya jawab akan saya jawab, tapi ini saya memberikan kerangka untuk membaca kitab Imamat, dan ini adalah sebuah kerangka kacamata istilahnya gitu ya, untuk memahami kitab Imamat ini. Memang saya tidak masuk dalam detail, tapi saya ingin memberikan gambaran atau apa ya, kacamata untuk mempermudah memahami kitab Imamat. Itu saja dari saya kembalikan ke Pak Mulyadi. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Ya, terima kasih Romo, Iya, penjelasannya cukup runut dan sistematis, iya, membawa kita pada pandangan baru terhadap kitab Imamat. iya. Sudah ada 2 pertanyaan sama 1 yang raise hand. Iya. Mau pertanyaan yang dari kolom chat dulu atau yang raise hand dulu, Romo? Atau yang raise hand dulu? Pertanyaan dari kolom chat dulu ya? Iya, oke. Kolom chat juga boleh. Yang Oke, saya bacakan dulu ya. Nanti yang raise hand setelah ini. Yang di kolom chat. Setelah kolom chat boleh langsung open mic ya. Ya, baik. Oke. Ada 2 pertanyaan dari Pak Oki. Oke, yang pertama, baik. Romo. Ya. Pertanyaan pertama, kepada orang yang kita hormati, Iya. kita tidak berani memanggilnya dengan kamu. Oke, ya. Pertanyaannya adalah, layakkah kita menyapa Allah dengan kamu seperti dalam doa Bapa kami? Oke. Ya, pada kalimat dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Oki adalah, apakah aturan-aturan dalam kitab Imamat ada yang masih diikuti gereja Katolik atau tidak? Oke. Aturan-aturan Imamat. Oke. Gereja Katolik. Itu dulu, Romo. Oke, baik Pak. Iya. Pak Oki, pertanyaan yang pertama, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kepada orang yang dihormati pakai kata kamu. Nah, ini misalkan dalam doa Bapa kami. Nah, ini juga menarik Pak Oki. Ini mengenai apa ya? Rasa atau sense gitu ya. Terjadilah kehendakmu gitu ya. Tapi kalau di sini memang kalau dalam bahasa kita ini agak susah mengatakan kata ganti, misalkan kamu itu kepemilikan, kehendakmu itu jadi kehendak Anda, itu juga rasanya agak jauh. Jadi kalau menurut saya Pak Oki, ini memang persoalan bahasa sebetulnya, lebih persoalan bahasa, sejauh mana kata-kata itu, misalkan kalau dalam bahasa Ibrani jelas ya, Yahweh itu nggak bisa disebut, bahkan nggak boleh dikatakan atau bahkan ditulis pun mereka hanya kadang tulisnya ada Y gitu aja. Mereka memakai kata Adonai gitu ya. Yahweh nggak pernah. Jadi kalau ada orang mengatakan Yahweh, itu pasti bukan orang Yahudi, itu pasti orang Kristen gitu ya. Yahweh, karena bagi orang Yahudi, wah itu kata yang sangat-sangat sakral, sangat kudus. Jadi ini memang apa ya, persoalan sense bahasa atau budaya. Lalu bagi kita, kalau misalkan memakai kata kamu kepada Allah itu sebetulnya memang jarang dipakai dalam gereja. Misalkan kamu ya Allah gitu sangat-sangat nggak pernah dipakai Pak. Tapi kalau masih kata kepemilikan, misalkan kehendakmu, gitu kan, mu-nya ini bukan kamu, tapi kepemilikan, kehendaknya siapa? Kehendakmu. Itu masih dalam sense bahasa kita, itu masih bisa diterima karena masih apa ya, masih sopan. Memang ada perbedaan Pak antara kamu dan mu kalau dari sudut pandang bahasa. Kalau kata kamu, itu kamunya ini berbicara tentang apa ya, menunjuk orang gitu ya. Orang kedua secara langsung kamu gitu ya. Tapi kalau mu saja itu kepemilikan. Misalnya kehendakku, kehendakmu, kehendaknya. Nah ini itu ternyata ya ini sejauh yang saya tahu ya Pak ya, saya pelajari ini agak berbeda memang sense-nya. Bagi kita kamu dan kepemilikanmu ini kadang-kadang punya sense yang berbeda. Sejauh yang saya tahu ya Pak dari sudut pandang bahasa. Kalau mendekati sudut pandang bahasa. Misalkan dalam Bapa kami memang tidak pakai kamu enggak, tapi memakai kata kepemilikanmu. Jadi ini memang agak sedikit berbeda Pak. Jadi tidak masalah menurut saya. Karena seringkali kita juga mengatakan kehendakmu ya Bapa gitu ya. Itu masih bisa untuk kita.
saya nggak tahu ya bagi orang-orang tertentu atau orang Jawa, bahkan orang Jawa yang saya tahu di sini, di Jogja itu, beberapa nggak mau berdoa dalam bahasa Indonesia, Ibu Bapak. Karena bagi mereka, mereka nggak, apa ya, merasa nggak nyaman dengan bahasa Indonesia ketika berdoa. Mereka berdoa pakai bahasa Jawa yang sangat halus. Saya tahu beberapa orang, apa ya, orang sepuh gitu ya, maksudnya udah tua gitu ya. Mereka berdoa dalam bahasa Jawa, Jawa yang sangat halus. Romo Injil, saya tahu. Karena ketika saya tanya loh, Pak, kok pakai bahasa Jawa halus gitu ya? Kadang-kadang saya nggak paham, misalkan dia waktu itu, maaf Romo, kalau saya pakai bahasa Indonesia itu kayaknya nggak srek gitu. Dia mengatakan seperti itu. Nah ini soal apa ya, soal budaya juga sebetulnya. Itu Pak Oki untuk jawaban yang pertama. Lalu dalam kitab Imamat, nah ini saya harus nyari itu ya, tentang sebetulnya kalau dalam ajaran Katolik, itu dia mengikuti misalkan ketika berbicara Yesus yang, kalau saya sih hanya langsung mengikuti yang apa yang disampaikan Yesus, Pak Oki. Ketika berbicara tentang apa hukum yang terutama gitu kan dalam perjanjian baru, misalkan dalam Lukas juga kita tahu bahwa Yesus mengatakan hukum yang utama dalam Taurat, maksudnya yang merujuk juga dalam kitab Imamat, yaitu adalah apa? Mencintai Allah dan sesama. Saya lupa itu, cintailah Allahmu dengan seluruh apa? Seluruh hatimu, itu masuk dalam kitab Bilangan atau Imamat ya. Lalu yang kedua itu cintailah sesamamu. Mungkin lebih umum, Pak Oki, apakah kita masih mengikuti kitab aturan-aturan Taurat gitu ya? Tidak hanya Imamat, ini agak lebih luas Taurat secara umum. Sebetulnya semenjak Yesus mengatakan itu, kita nggak mengikuti secara apa ya? Secara detail apa yang dikatakan Taurat. Bahkan dalam hal makanan, Yesus mengatakan kita boleh makan apapun gitu ya. Kalau orang-orang di Imamat itu tidak boleh makan babi misalkan. Mengapa? Ternyata itu nanti ada perdebatan juga Ibu Bapak. Mengapa kok tidak boleh makan babi? Salah satunya kalau dari sudut pandang budaya, karena orang-orang pada waktu itu, kalau nggak salah itu bangsa Kanaan atau saya nggak tahu bangsa-bangsa sekitar itu mempersembahkan babi kepada dewa-dewi sebagai kurban. Lalu mereka mengatakan kita jangan ikut-ikutan orang-orang itu. Mereka mempersembahkan babi. Jangan makan babi karena orang-orang itu mempersembahkannya kepada dewa-dewi. Jadi babi itu haram. Itu salah satu yang saya baca itu ya. Binatang haram dan tidak haram. Betul Pak. Itu kalau dalam apa wacana biblika yang ini dibahas itu. Jadi nanti tentang apa? Tentang binatang-binatang haram atau tidak haram, itu memang jadi perdebatan sampai sekarang. Dasarnya apa sebetulnya? Itu menjadi perdebatan para ahli sampai sekarang. Jadi Pak Oki, secara umum saya mengatakan Gereja Katolik tidak mengikuti hukum Taurat, apa ya istilahnya, secara literer. Kata per kata, ayat per ayat, enggak, memang. Tapi memang kita mengambil yang menjadi inti dari hukum Taurat, yaitu mencintai Allah dan mencintai sesama. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak Oki, ini jawaban saya. Kalau aturan-aturan detail, apakah ada, ini harus dilihat lagi ya, secara detail. Tapi paling tidak misalkan tadi mengenai baju para imam. Nah, itu secara tidak langsung itu sebetulnya Gereja Katolik juga masih mengikuti tradisi itu. Dengan stola, kasula, itu kan dengan jubahnya, itu ingin menandakan bahwa imam ini ketika dia mengadakan kurban ekaristi, itu memang khusus. Dengan baju ini adalah baju yang khusus untuk merayakan kurban di hadapan Allah. Mungkin itu salah satu contoh yang masih kita ikuti secara tidak langsung gitu ya dari kitab Imamat, Pak Oki. Tapi sebetulnya Gereja Katolik ingin mencari jiwanya atau rohnya, spiritnya apa toh dari aturan-aturan ini. Spiritnya itu tadi mencintai Allah dan mencintai sesama. Itu Pak Oki yang bisa saya jawab untuk saat ini. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Romo. Pak Oki, semoga pertanyaannya terjawab. Bila masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis kolom chat atau raise hand Pak Oki, biar bisa langsung bertanya. Ya. Sekarang Ibu Julita, saya persilakan. Tadi udah raise hand. Iya, Bu Julita. Ibu Julita, boleh di
unmute mic-nya. Oke, sambil nunggu Bu Julita, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oh, sudah. Bu Julita, Ya, ya, Oke, Bu. tadi mau bertanya, silakan Bu. ya. Maaf deh, nggak jadi deh. Nggak jadi ya Oh. Pak Romo. Oh ya, Oh, nggak jadi. Oke, baik, Bu. Makasih. ya terima kasih Bu. Saya lanjutkan dari kolom chat Romo. Iya, baik, Pak. Ada Pak Iwan ingin bertanya. Pertanyaannya, di kitab Kejadian bab 7 telah disebutkan binatang haram dan tidak haram. Mm-mm. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi padahal kitab Imamat belum ada? Sudah jelas belum Romo pertanyaannya? Maksudnya bab 7 itu binatang haram tidak haram, lalu padahal kitab Imamat belum ada. Atau Pak Iwan bisa. Pak Iwan bisa langsung bertanya mungkin biar lebih Ya, jelas. Pak Iya, Iwan. ya. Iya Romo, di waktu Nuh disuruh masuk buat bahtera, membawa binatang, Tuhan kan meminta dia mengambil binatang yang haram dan tidak haram. Itu ada di kitab Kejadian bab 7. Padahal kan masih awal-awal itu, bagaimana bisa disebutkan binatang haram dan tidak haram? Oh, Kejadian. Iya, Oke. Mati belum ada. Nah, Begitu Romo. oke, Pak. Baik. Tentang air bah itu ya, Pak ya? Nuh itu ya, Pak? Benar Romo. Iya. Baik, Pak. Ini memang kita harus memahaminya, Pak. Kalau kita ingin memahami Kejadian bab 7 lalu dikaitkan dengan Imamat misalkan, kan belum ada kitab Imamat. Kok sudah ada Kejadian bab 7 sudah berbicara tentang binatang haram dan tidak haram. Ini harus dipahami begini, Pak. Dalam penulisan kitab suci, terutama Perjanjian Lama, kitab ini ditulis sekitar abad ini ya. Ini para ahli modern sekarang sudah banyak yang menyetujui. Itu ditulis sekitar abad ke-6, ke-7 sebelum Masehi, Pak. Ketika mereka dibuang ke Babilonia sebetulnya. Jadi, penulisan Perjanjian Lama itu ketika orang-orang Israel berada di Babilonia. Nah, itu berarti apa? Cerita turun-temurun yang mereka terima dari generasi ke generasi ratusan tahun itu baru mereka tulis di Babilonia. Jadi sebetulnya tidak bisa kita mengandaikan ini linear. Kejadian turun dulu, baru Keluaran, baru Imamat, Bilangan, Ulangan, enggak. Tapi ini mereka sudah tahu, Pak. Secara belum tertulis memang. Tapi mereka sudah tahu dari tradisi turun-temurun bahwa binatang-binatang ini haram dan tidak haram. Itu memang ini yang harus jelas. Jadi ini persoalan tentang penulisan kitab suci Perjanjian Lama. Jadi ini merupakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka hidupi sebagai tradisi, itu baru ditulis sekitar abad ke-6 ya, abad ke-6, ke-7, ketika mereka dibuang ke Babilonia. Jadi itu Pak, jadi mereka ini sudah tahu dulu, baru mereka menulis. Jadi itu apa yang bisa menjelaskan mengapa kok dalam kisah Nuh, kok sudah berbicara tentang haram tidak haram gitu ya. Karena ternyata ini memang sudah mereka hidupi Pak, sudah mereka yakini. Jadi ini jawaban saya. Jadi akhirnya tidak mengherankan kalau di dalam Kejadian 7 itu sudah berbicara tentang binatang haram atau tidak haram. Itu jawaban saya Pak Iwan, semoga menjawab. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama Pak, kasih. Oke, Romo, selanjutnya dari Yori ada pertanyaan. Yori, oke baik, ini Pak Yori ya. Ya. Kalau dulu menuju kekudusan jelas cara-caranya. Pertanyaannya adalah zaman sekarang bagaimana cara menuju kekudusan itu, Romo? Oke. Waduh, ini jawabannya susah ini. Zaman sekarang bagaimana menuju kekudusan itu? Nah, kalau Paus Fransiskus yang sekarang ini lagi getol itu, mereka mengatakan bagaimana menjadi pewarta yang ceria gitu ya, yang bahagia gitu ya. Bukan yang bersungut-sungut ya, itu salah satunya. Tapi bagaimana menuju kekudusan dengan zaman sekarang ini? Kalau ingin melihat ya, belajar dari ini Pak Yori, dari kitab Imamat misalkan. Memang kita tidak lagi mengikuti aturan kata per kata, ayat per ayat yang tertulis di kitab Imamat. Tapi yang menarik adalah
kekudusan itu adalah relasi ternyata. Di awal tadi kita melihat relasi antara Allah dan manusia. Itu berarti apa? Pertama-tama yang membuat kita kudus itu adalah relasi kita dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, ya saya nggak bisa memberikan standarisasi gitu ya. Paling tidak, ya secara batin, secara hidup, saya itu merasa sudah tenang. Tenang tidak hanya tenang secara istilahnya materi belaka gitu, bukan. Tapi secara batin saya sudah mantap gitu ya. Udah nggak nyari-nyari lagi. Ikut Tuhan itu ya sudah selesai buat saya, dan saya akan menjadi orang Katolik yang baik misalkan gitu ya. Jadi lebih ke relasiku dengan Allah. Lalu yang bisa mengukur itu bukan orang lain, Pak Yori, bukan. Orang lain itu hanya bisa melihat buahnya. Misalkan, itu orang itu baik ya, kok dia perhatian ya, dia suka membantu orang lain, dan sepertinya bantuannya itu tulus, bukan cari nama misalkan, dan sebagainya. Orang lain itu hanya bisa melihat buahnya. Nah, yang bisa betul-betul melihat kekudusan hidup kita, itu siapa? Kita sendiri. Betulan, Pak Yori, Ibu Bapak. Orang lain bisa menilai kita baik gitu ya. Mungkin juga Ibu Bapak bisa menilai saya baik gitu. Padahal diri saya juga masih bergulat gitu kadang-kadang. Kok saya masih kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Jadi kekudusan ini dalam zaman sekarang adalah betul-betul melakukan aktivitas kita sehari-hari apa adanya, tapi juga kita persembahkan kepada Allah. Bukan aku di sini yang melakukan segala aktivitas ini, tapi aku bersama Allah. Lagi-lagi ini relasi yang ditunjukkan. Bahkan ini ada bagi kami Yesuit itu, Ignatius, nggak tahu ini apakah betul kata-kata Ignatius atau tidak. Ini menjadi jargon. Itu sering diantara Yesuit itu mengatakan begini. Kalau kamu berdoa, gitu ya. Kalau kamu berdoa, bayangkanlah apa yang kamu minta dalam doamu itu betul-betul 100% dari usahamu. Ini menarik. Lalu, ketika kamu berusaha, bayangkanlah bahwa usahamu ini betul-betul dapat berhasil 100% hanya dari Allah sendiri. Hanya dari berkat atau rahmat Allah sendiri. Maksudnya apa? Kekudusan itu dalam hidup modern sekarang ini berarti apa? Kita berusaha 100% dengan sungguh-sungguh memperjuangkan hal baik. Tapi pada saat yang sama, kita juga diajak untuk rendah hati mengatakan bahwa ini bukan aku. Bahwa Allah lah yang memampukan aku untuk melakukan hal baik ini. Jadi ini yang menarik, bukan pertama-tama kita berdoa mengatakan, kalau saya mengatakan kepada para mahasiswa saya mengatakan, besok ujian gitu ya, janganlah berdoa malam ini ya Bapak, semoga besok hasilnya 100 gitu ya, dapat nilai yang sangat baik. Saya mengatakan, hasilmu itu akan kamu peroleh sesuai dengan usahamu gitu ya. Dalam arti tertentu ya, kita tetap berusaha, tapi kita juga tetap berdoa. 100% doa, rahmat, 100% juga usaha manusia. Jadi ketika kita berdoa, kita ingat usaha kita, ketika kita berusaha, kita ingat bahwa rahmat Allah yang berada di dalam diri kita. Mungkin itulah kekudusan zaman sekarang gitu ya, Pak Yori, betul ya, ini Pak Yori ya. Untuk kita sekarang yaitu, ya memang hidup seperti biasa saja, nggak harus aneh-aneh, tapi betul-betul hiduplah dengan biasa ini tadi ya, tapi persembahkan kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan ya banyak ya Pak ya. Tapi lagi-lagi nanti yang menilai itu adalah saya di hadapan Allah. Ketika kita berdoa, kalau saya Ibu Bapak, cara mengecek kalau saya kan misa harian, setiap hari misa. Mengecek kekudusan itu ketika waktu di awal misa. Marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan sebelum kita merayakan Ekaristi ini supaya layak di hadapannya. Itu saat-saat yang mengesan buat saya secara pribadi. Mengapa? Karena seringkali saya merasa tidak layak. Ketika ingin mimpin misa, aduh, kok nggak layak ya. Nah, itu betul-betul merasa kekudusan itu kok jauh dari saya. Kadang-kadang gitu ya. Bahkan seringkali memang jauh gitu. Tapi yang bisa ngecek itu bukan orang lain, lagi-lagi saya secara pribadi di hadapan Allah. Setiap hari momen itu ya, mengaku dosa di hadapan Allah ketika misa itu sungguh menyentuh buat saya. Itulah cara saya untuk ngecek sampai mana ya kekudusan saya.
Karena saya ngecek, oh dosa saya kok masih banyak ya, itu dan itu yang menarik dan menyentuh buat saya. Mungkin itu jawaban saya, Pak Yodi. Mungkin tidak ada apa ya, kayak tips-tips gitu ya, 5 tips, 10 tips nggak ada. Ini sesuatu yang memang beda. Jadi kekudusan zaman sekarang, berusahalah sungguh-sungguh, tapi persembahkan juga sungguh-sungguh kepada Allah. Ini jawaban saya, semoga menjawab Pak Yodi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Romo. Semoga Iya. Pak Yori terjawab pertanyaannya. Berikutnya ada Pak Albert Romo. Pak Albert, oke Pak Albert. Pak Albert ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama, Romo, apa dan bagaimana waktu untuk korban-korban? Oke. Apakah ada waktu atau hari yang ditentukan untuk korban tersebut? Oke, baik. Yang kedua, untuk Iya. korban penebus salah, apakah besar nilainya? Apakah dapat dilakukan oleh orang miskin Oh, sekalipun oke. pada tentunya mungkin pertanyaannya berkaitan dengan pada masa kita keluaran kali ya. Iya, betul, betul. Ini menarik. Oke, Pak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Saya melihat yang kurban tadi. Baik. Kurban salah. Itu Imamat 5. Sebentar, Pak. Maaf, ini Kejadian. Saya bukanya kitab Kejadian. Iya, kurban penebus salah. Sebentar, saya jawab yang pertama dulu ya Pak ya. Apa dan bagaimana waktu untuk kurban, hari dan waktu? Iya Pak, itu ada harinya, ada waktunya. Bahkan mereka itu ada perayaannya itu. Saya lupa, saya nggak bisa menjawab sekarang, tapi saya ingin menjawab secara umum Pak. Iya, dalam hukum Taurat bahkan dikembangkan lagi dalam tradisi oral, tradisi lisan, tentang hukum Taurat itu, semua ada hari, ada waktunya bahkan. Itu memang ada Pak. Saya nggak tahu persis, saya mohon maaf, tapi saya ingin menjawab iya. Jadi caranya bagaimana, waktunya kapan, bagaimana mempersiapkan, dan sebagainya, itu memang ada Pak. Bahkan ya, kalau perkembangan itu bagaimana menyembelihnya, itu juga ada. Itu memang sangat detail. Dan saya ingin mengatakan iya Pak, tapi bagaimana Romo, saya nggak tahu detailnya. Itu juga nanti akan berkembang seturut zamannya. Nanti rabi-rabi Yahudi itu juga mengembangkan tradisi lisan mengenai hukum Taurat. Itu jadi banyak sekali. Itu yang saya tahu. Lalu misalkan, oh ya, ini saya pernah tinggal live in selama sebulan bersama seorang Yahudi, rabi Yahudi. Kebetulan dia profesor saya waktu saya belajar teologi. Memang kami punya profesor orang Yahudi, betul-betul seorang rabi. Tapi dia sangat progresif, sangat terbuka gitu ya. Bukan yang Yahudi yang sangat konservatif, enggak. Lalu kami makan pagi sarapan. Ini hanya contoh ya Pak, bukan berkaitan dengan kurban, tapi tentang Tauratnya atau hukumnya. Itu dia kalau pagi, Pak, kalau misalkan ada susu, lalu ada daging sapi, dia akan milih salah satu, atau telur lah. Itu dia akan milih salah satu. Kalau daging sapi dan susu itu jelas. Dia akan milih gini, misalkan, dia akan minum susunya saja, nanti siang baru makan daging sapinya. Mengapa? Karena jangan sampai, ini istilahnya ya, kalau sejauh yang saya tangkap ya Pak, saya nggak tahu persis, saya agak lupa. Kalau kita nggak tahu apakah daging sapi ini anak dari ibunya, misalkan gini ya, saya minum susu dari ibunya sapi ini, tapi dagingnya saya makan daging sapi anaknya. Itu dalam arti tertentu itu kayak saya makan 2 keluarga, anak dan ibu. Itu sampai seperti itu Pak. Jadi sangat detail sekali. Saya hanya minum susunya saja, saya nggak mau makan dagingnya. Kenapa? Saya nggak tahu pasti. Jangan-jangan dagingnya ini adalah daging anaknya. Kayak gitu. Betulan, ini terjadi. Jadi ada satu ajaran dalam Yahudi juga banyak ya Pak ya. Yahudi itu begitu banyak cabangnya. Di Israel sendiri sudah banyak, apalagi di Amerika. Amerika itu Yahudinya, wah itu sangat bermacam-macam. Jadi ya seperti kita lah gitu ya, gereja gitu ya, Kristen. Kalau mereka nggak tahu Katolik sama Kristen gitu ya, Kristen udah banyak, Katolik nanti Katolik Ortodoks banyak lagi, dan seperti itu. Yahudi juga begitu banyak macamnya. Nah kebetulan ini saya ketemu dengan Yahudi yang seperti itu, yang tidak boleh makan daging sapi dan susu secara bersamaan. Jadi sangat-sangat detail Pak. Jadi yang pertanyaan pertama Pak Albert, ya, waktu dan bagaimana apakah diatur, iya. Lalu yang kedua, tentang ini,
kurban penebus salah. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai kurban penebus salah. Itu bab 5 ayat 18. Seekor domba jantan. Betul, Pak. Itu menjadi persoalan, Pak. Kalau orang miskin bagaimana, Romo? Nah, itu menjadi persoalan. Kalau tidak salah, mereka juga punya jalan atau apa ya istilahnya, jalan keluar sejauh yang saya ingat gitu ya Pak. Ini bisa dikoreksi, saya nggak bisa menjawab secara pasti. Itu mereka akan menyerahkan kurban secara kolektif juga. Itu juga ada Pak. Ada kesempatannya ketika mereka sebagai satu kelompok atau satu kalau kita sekarang lingkungan lah atau wilayah itu membawa kurban sebagai satu kelompok kolektif, mereka urunan istilahnya gitu ya, lalu dipersembahkan kepada Allah. Itu ada jalan keluar seperti itu sejauh yang saya ingat Pak prakteknya. Jadi memang nanti itu juga akan berkaitan ketika perjanjian baru, ketika Yesus mengkritik hukum-hukum ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ketika Yesus mengkritik orang-orang Farisi, kamu itu memberikan beban begitu banyak kepada orang-orang yang kamu sendiri tidak menanggung. Maksudnya apa? Salah satunya ini. Orang-orang itu harus membawa kurban yang begitu banyak. Kalau orang miskin gimana? Nggak bisa. Kamu itu menekan pundak orang-orang ini. Dan padahal kamu sendiri tidak melakukan itu. Kan imam-imam itu kan hanya membawa kurban yang diberikan oleh umatnya ini. Nah, ini juga kritik Yesus sebetulnya di perjanjian baru. Jadi memang betul Pak, orang miskin akan menjadi susah. Dan itu menjadi tersingkir juga. Tapi bukan berarti mereka dilupakan. Nanti kayaknya ada hukum juga atau bagaimana membantu orang-orang yang lemah dan miskin. Saya lupa Pak, sebentar. Nanti kalau saya ketemu saya akan sampaikan, tapi sejauh yang saya ingat itu ada. Membantu mereka yang lemah. Itu ada juga, ada hukumnya juga. Jadi memang ini betul Pak, itu akan memberatkan mereka yang miskin dan tidak punya uang atau istilahnya nggak punya harta milik untuk dipersembahkan. Betul. Terima kasih Pak Albert, tapi memang ada jalan-jalan keluar yang lain. Oke, ini jawaban saya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Albert. Saya mau tanya, boleh nggak? Berhubungan dengan yang tadi itu. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Albert. Tulis. Ini kan ada 5 kurban yang tadi saya catat itu. Saya lihat. Iya, betul. 1, 2, 3, 4, ada 5 gitu kan. Iya, terus Pak. ada general sampai yang spesifik individual. Iya, betul Pak. Ini Pak ya. Nah, ini apakah boleh dilakukan oleh maaf, saya sih tadi kurang begitu jelas tentang imam itu. Apakah ada misalnya, mohon maaf nih, ada imam muda. Saya ngebayangin kayak orang Katolik nih, imam yang baru tabisin, imam yang gitu. Apakah dia mesti kayak pas tentu pasti yang menjadi imam besar pada saat itu kan. Saya apakah kalau oke lah nih kurban penebus salah, ya udah nih imam baru gitu kan. Terus kalau yang lebih tinggi yang buat umat itu misalnya mesti siapa gitu, itu ada tuh ya Romo ya. Iya, kalau ABC gitu kan. Sehingga ketika diputuskan Yesus pun, enggak, ini mesti ke imam besar, imam agung gitu kan. Karena dia itu yang kayak mungkin sekarang tuh jabatannya uskup atau paus gitu kan. Tapi kalau dalam hal kurban itu pada saat itu, apakah hanya boleh imam besar yang mempersembahkan misalnya kurban keselamatan untuk misalnya bangsa atau negara gitu? Iya Pak, memang betul. Itu nanti ada juga kayak ada hierarkinya gitu ya Pak ya. Tapi kalau mengenai kurban-kurban tadi itu imam biasa bisa Pak sebetulnya. Kurban bakaran imam biasa bisa, sajian, keselamatan, penghapus dosa dan penebus salah. Sebetulnya tidak ada kekhususan sebetulnya. Tapi memang betul ada hierarki dalam agama Yahudi, imam-imam itu. Bahkan sampai imam besar nanti dalam dalam perjanjian baru kita bisa menemukan. Nah, untuk itu memang ada tugas-tugasnya detail Pak. Mungkin kalau dalam kitab imamat belum saya nggak tahu ya Pak ya. Sejauh yang saya tahu itu tidak sampai begitu detailnya. Nanti detail-detail seperti itu Pak, itu nanti masuk dalam saya lupa ini, ada namanya istilahnya sebuah buku atau kitab mengenai penjelasan hukum Taurat. Itu saya lupa Pak, namanya ada istilahnya, saya lupa istilahnya. Jadi mereka itu punya Pak,
aturan-aturan hukum tertulis para rabi zaman-zaman itu. Jadi kalau kita itu sekarang istilahnya bapak-bapak gereja lah. Jadi bapak-bapak gereja mereka, dan mereka menuliskannya hukum-hukum secara detail. Dan itu diikuti beberapa bahkan sampai sekarang. Itu memang tidak muncul di Alkitab kita atau dalam kitab imamat, itu adalah perkembangan setelahnya, Pak. Itu memang betul ada. Dan itu banyak lagi, Pak. Betul. Saya pernah lihat itu, wah betul sekali. Ada yang namanya dari Yerusalem, lalu ada lagi yang dari mana ya? Saya lupa. Yang terkenal itu yang dari Yerusalem. Ada beberapa tempat yang rabi-rabi tertentu, rabi-rabi besar, mereka menulis lagi hukum-hukum Taurat, bahkan sampai detail-detailnya. Jadi memang Pak, betul, fungsi-fungsi itu ada, tapi saya tidak tahu persis. Tapi dari kelima kurban ini, sejauh yang saya tahu ya Pak, kalau ini imam biasa bisa. Jadi imam biasa, siapapun bisa melakukan. Tapi memang kayak tadi Bapak mengatakan, misalkan kurban untuk penebus siri sebuah bangsa dan sebagainya, apakah ada imam khusus, saya kurang tahu dan kurang paham. Tapi memang hierarki juga memang ada dalam Yahudi. Jadi itu Pak, jadi untuk 5 kurban ini sejauh yang saya tahu tidak ada masalah, itu imam siapapun bisa. Tapi nanti bagaimana aturan tentang hierarki dalam dan kaitannya dengan kurban-kurban, saya nggak begitu paham gitu ya. Hanya secara umum ya saya tahu ada kayak seperti hierarki, lalu detail-detailnya memang ada juga. Dalam kitab yang lain namanya, saya lupa. Betulan, itu memang ada Pak. Jadi itu tradisi lisan, oral yang ditulis lagi oleh para rabi-rabi besar, orang-orang Yahudi. Itu memang ada Pak, ya. Ini jawaban saya Pak. Maaf kalau tidak bisa detail. Boleh satu lagi ya, terakhir Pak Mulyadi boleh kan? Satu lagi. Boleh, satu lagi. Iya, silahkan. Ini menarik kayaknya, Romo ini kayaknya menguasai sekali. Saya tertarik, saya jump up boleh sedikit ke zaman peralihan mungkin waktu Yesus Pak. Gitu ya. Iya, boleh Pak. Masuk di perjanjian baru. Ketika Yesus itu melihat ada pertobatan di orang pemungut cukai itu yang dia lihat dia naik ke pohon ara terus kemudian Matius ya. Ya betul. Ya, turunlah kamu, aku mau nginap. Terus dia bilang kan dikritik kan, terus dia bilang hari ini juga terjadi keselamatan pada orang ini, orang berdosa ini. Terus dia bilang guru hari bagi kalau masalah kata-katanya sabdanya hari ini kan kamu mendapat pembebasan gitu kan. Terus dia bertobat, dia bilang apa yang saya peras dan saya berikan itu saya gantikan 2 kali lipat atau 4 kali lipat, saya lupa. Iya. Itu menarik bagi saya Romo, karena dia itu tidak mempersembahkan kurban aja ya gitu kan. Mohon maaf nih, pada saat itu kan Yesus belum menerapkan hukum baru kan. Yeah. Kenapa Yesus nggak bilang, kamu kan salah gitu kan, kamu bertobat, ya kamu gantilah misalnya dengan 10 ekor kerbau gitu kan. Kalau zamannya Salomo, kalau salah seingat saya dia begitu bahagia, 1000 kurban persembahan itu dilakukan 1000 kan. Saya juga heran sih, Salomo gila banget gitu, yang 1000 kurban gitu kan, kurban bakaran gitu kan, saking kayanya. Tapi ketika orang bertobat di zaman Yesus, apa Yesus nggak ngomong, kamu bertobat, ya udah kamu bawa sekian puluh ekor, sekian puluh kambing atau domba gitu kan, ke bait Allah, kurban gitu kan. Dan itu juga tanda kutip kok nggak begitu jelas ya, maksudnya kenapa nggak dibilang, udah kata Yesus ya, misalnya saya mengandaikan, ya udah kamu bagi-bagi dengan orang miskin, janda, karena bacaan hari ini kan orang kaya kemarin punya ya Romo ya, yang soal orang kaya yang orang anak muda yang kaya itu yang bertobat yang bertanya bagaimana menuju hidup kekal itu kan kata Yesus, jualah harta milikmu dan ikutilah aku. Tapi kan dia akan sedih berbalik kan, kata Yesus, lebih sulit seekor unta masuk orang kaya masuk ke dalam itu kan. Nah ini kayak saya rada-rada gamang juga gitu, maksud saya sebagai orang, mohon maaf nih, quote-unquote orang Yahudi, kok Yesus nggak mengikuti kitab imamat gitu kan. Tadi kan Romo ditulis 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 5 points, ya udah kamu masuk grup ini, kamu bayar dendammu itu 10 ekor, 5 ekor. Kalaupun mau diekstrak gitu kan, ya udah kamu kasih janda-janda miskin, anak-anak yatim,
Kalau kurang juga kasih bait Allah banyak-banyak. Gitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Albert, terima kasih pertanyaannya. Memang betul Pak, ini juga menarik karena memang Yesus itu membawa paradigma baru. Paradigma baru bahwa pertobatan itu bukan pertama-tama kita memberikan kurban. Tapi memang perubahan apa ya, kalau pakai katanya apa ya, katanya itu metanoia kalau dalam bahasa Yunani. Meta itu melampaui, noia itu pikiran. Nah, berarti apa? Pertobatan itu bukan sekedar putar-putar aja, kembali lagi gitu ya. Tapi kalau pertobatan dalam perjanjian baru itu meta melampaui noia pikiran. Karena seringkali dosa itu adalah keterbatasan kita. Ada tembok-tembok yang membatasi pikiran-pikiran kita sehingga kita terbelenggu dan kita tidak bebas. Nah, mungkin kebebasan itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kamu tidak lagi terikat oleh hukum-hukum itu. Karena aku sudah ada di sini bersama kamu. Kalau aku ingin mengampuni saat ini pun juga kamu akan saya ampuni. Dan tapi yang menarik adalah pemungut cukai itu masih memakai logika yang lama Pak. Maksudnya logika kitab imamat itu ya, atau ya logika Yahudi gitu ya. Hukum Taurat. Kalau saya ingin bertobat, saya harus mempersembahkan sesuatu. Kebetulan saya adalah pemungut cukai. Saya mungkin tidak adil terhadap uang yang saya minta. Saya minta berlebihan mungkin. Akhirnya saya akan mengembalikan berlipat-lipat. Nah, itu sebetulnya ungkapan dia sebagai orang Yahudi yang baik, Pak. Bahwa saya ingin melakukan kurban ini, walaupun tidak diminta. Diminta oleh Yesus. Tapi kepada anak muda yang kaya itu ya, tentang keabadian. Sebetulnya itu juga menarik buat saya. Ini kok Yesus kok pilih-pilih kasih ya, dalam masa tertentu ya. Dalam masa tertentu kok pada orang ini dia tidak minta jual apapun, tidak minta kamu harus berbuat ini, harus berbuat itu. Tapi kepada anak muda ini, justru sebaliknya. Kamu diminta jualah semuanya ikut aku. Itu kan agak radikal gitu ya. Bukan berarti dia menolak anak ini. Tapi anak muda ini, tapi paling tidak ini juga sebuah paradigma baru gitu ya. Ketika dia bertanya sebetulnya Pak Albert, dia itu sebetulnya ingin mengatakan begini, saya ini udah punya segalanya, saya ini udah punya apapun yang saya miliki ini, saya udah puas. Lalu ketika dia bertanya kepada Yesus itu sebetulnya sederhana, Yesus, kalau saya ini bisa ingin masuk dalam kehidupan yang abadi itu atau ya kehidupan kekal itu, saya ini harus jual apa? Maksudnya saya harus memberikan apa gitu ya? Maksudnya saya harus memberikan kurban apa? Nah, itu sebetulnya itu Pak. Di balik itu sebetulnya masih ada logika imamat di situ, kitab imamat Taurat. Saya udah punya semuanya ini Tuhan. Saya ingin beli kehidupan abadi ini. Apa? Gitu ya. Dia sebetulnya itu yang di balik pertanyaan anak muda ini Pak. Lalu Yesus menangkap, oh maksudmu itu kamu udah kaya, terus sekarang kamu ingin membeli hidup abadi gitu ya, atau kekekalan itu. Yesus mengatakan, ya sudah, kalau gitu jual semua ikut aku. Jadi ini ada logika orang-orang Yahudi pada saat itu sebetulnya. Bukan berarti pilih kasih, tapi ini kepintaran Yesus untuk membaca pikiran orang ketika dia ketika dia berhadapan dengan orang-orang dan setiap orang berbeda, reaksinya berbeda. Ya itu kekhasan Yesus dan kelihayan Yesus dalam mendekati orang secara personal. Jadi ini menarik Pak Albert. Jadi memang sebetulnya orang-orang yang dihadapi Yesus ini adalah orang-orang dengan logika lama, tanda kutip sebetulnya. Lalu ketika Yesus hadir, dia membawa logika baru. Bahwa Tuhan ini sudah ada bersama kamu. Sekarang adalah bagaimana kamu bisa merasakan kehadirannya saat inilah juga. Dan itu yang menjadi penting, relasi pribadi aku dan Allah. Mungkin itu Pak, jawaban saya Pak Albert. Jadi memang ini Yesus membawa logika baru yang ingin mengubah seluruh logika orang-orang pada zamannya yang kadang-kadang memang sulit untuk diterima. Jadi itu memang Yesus memang membawa perubahan yang sangat besar pada saat itu. Itu jawaban saya Pak Albert. Terima kasih diskusinya ini memang sangat menarik kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru. Yesus itu memang seorang revolusioner gitu, mengubah segalanya. Kalau kita melihat betul-betul logika-logika di perjanjian lama itu diubah oleh Yesus. Oke, terima kasih. Ini jawaban saya, semoga menjawab. Terima kasih Pak Albert, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Mulyadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Romo atas penjelasan dan jawaban. Ibu Erni Setiawati.
pertanyaannya, apakah najis itu yang dimaksud sekarang itu adalah orang dalam dosa berat sehingga tidak dapat menuju kekudusan, Romo? Bu Erni, oh baik Bu, terima kasih. Apakah najis itu dalam dosa berat? Bisa iya, bisa tidak, Bu. Jadi kenajisan itu memang bisa disebabkan oleh dosa berat, gitu ya Pak. Bu Erni. Tapi kenajisan itu juga bisa kadang-kadang tidak sengaja, Bu. Misalkan tidak sengaja saya menyentuh mayat gitu ya, atau kesenggol, oh ada orang meninggal. Pas saya di jalan saya menolong, wah ya sudah saya najis. Kadang-kadang seperti itu. Atau menyentuh darah dan sebagainya, kan sangat detail ya Bu ya. Jadi memang kenajisan itu tidak pertama-tama berbicara tentang dosa berat atau dosa ringan Ibu, tapi ini berbicara tentang apakah saya lagi suci atau kudus atau tidak sebetulnya. Jadi ini lebih berkaitan dengan kemurnian Bu. Maksudnya diri saya ini lagi suci atau enggak. Tapi memang nanti kalau dalam perjanjian baru sudah diubah semua Bu. Kita sudah enggak mengikuti ini lagi. Kenajisan itu bukan lagi tentang hal-hal yang fisik itu lahiriah. Tapi kenajisan dalam perjanjian baru itu lebih ke dalam hati kita. Walaupun kita pegang mayat berulang-ulang kali Bu. Tapi kalau hati kita ini baik gitu ya, menolong orang, ada orang yang meninggal, saya membantu untuk memakamkan, itu nggak najis sebetulnya. Tapi najis ketika saya nggak betul-betul saya tidak terkontaminasi lah istilahnya dengan apapun di luar sana, tapi hati saya jahat. Nah, itu justru najis. Itu yang dikatakan Yesus ketika semua makanan itu baik adanya, dalam artian kita bisa makan semua makanan, tapi karena pada akhirnya nanti semua akan keluar. Tapi kenajisan itu ditentukan dari dalam diri kita, apa yang keluar dari dalam diri kita. Jadi memang kalau dalam perjanjian lama, khususnya imamat, kenajisan itu tidak pertama-tama berkaitan dengan dosa berat atau dosa ringan, tapi berkaitan dengan saya ini lagi istilahnya suci atau lagi murni atau tidak. Lalu yang kedua, kalau dikaitkan dengan perjanjian baru, kita sudah nggak mengikuti lagi. Kenajisan itu justru ditunjukkan oleh Yesus sangat eksplisit dalam perjanjian baru, itu muncul dari dalam hati kita masing-masing. Jadi walaupun kita membantu banyak orang, tapi kalau kita ingin dipuji, nah itu najis Ibu, dalam hal tertentu ya. Karena Yesus mengatakan sendiri, kenajisan itu berasal dari dalam diri kita sebetulnya. Kata-kata kita yang menyakitkan misalkan, itu juga kenajisan sebetulnya. Jadi tidak hanya diukur dari hal-hal fisik lahiriah seperti dalam imamat, tapi lebih dalam lagi. Mungkin itu Ibu, jawaban saya mengenai najis itu berkaitan dengan dosa berat atau tidak. Karena ini agak lebih luas nanti kalau dalam perjanjian baru itu, bahkan kenajisan itu dari dalam diri kita, bukan dari luar. Itu jawaban saya Bu Erni, semoga menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mulyadi, kayaknya keluar ya Pak Erik. Ya, Pak Mulnya keluar, Romo. Iya, kayak kelempar. Oke, baik. Ini mungkin di chat sudah tidak ada lagi. Oh, baik Pak. Mungkin saya mau bertanya satu, Romo. Oh, baik Pak. Ya. Gini, Mo. Kalau kita lihat tadi konteks kitab imamat, bisa nggak kalau, ini kan memang selalu kalau kita diskusi kitab suci ataupun membaca kitab suci, terus terang membaca kitab imamat itu kadang-kadang lompat ya, karena kita merasa detail dan sudah tidak dipakai lagi. Betul. Kalau dari tadi penjelasan Romo, saya mendapatkan kesimpulan bahwa kitab imamat itu ditaruh di dalam kanon, itu mungkin untuk memberikan konteks historis mengenai kultur religius, sehingga pada saat kita membaca perjanjian lama ataupun perjanjian baru untuk orang-orang yang pola pikirannya seperti itu, kita jadi mengerti. Apakah bisa kita simpulkan seperti itu, Romo? Iya Pak, bisa juga seperti itu Pak. Ini memang ada konteks historis di balik kisah ini, imamat. Tapi selain itu juga, kita juga diajak tadi betul kata Bapak, melihat kultur gitu ya. Cara pandang mereka, nanti kalau dikaitkan dengan perjanjian baru misalkan. Bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang yang memang berasal dari kultur seperti itu. Konteks historis seperti itu yang turun-temurun, bahkan sampai zaman Yesus pun, bahkan sampai sekarang pun masih dihidupi. Itu memang betul Pak. Tapi selain itu juga, kitab imamat mengapa masuk dalam kanon, karena ini memang sangat
kitab Musa, tanda kutip ya, kita kan menerima Pentateuk itu. Jadi dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Ini memang satu rangkaian 5 kitab yang memang betul-betul penting, di mana Musa itu menjadi tokoh sentral di sana. Nanti kalau ini sudah masuk dalam teori kanon misalkan Pak ya. Tapi memang imamat mengapa kok tidak dilepaskan gitu aja ya dari kanon atau dibuang? Enggak, memang salah satunya memang konteks historisnya itu penting sekali untuk memahami kultur, cara berpikir juga, cara bertindak orang-orang pada zaman itu, dan juga dalam perjanjian baru itu juga cara bertindak orang-orang pada zaman Yesus pada waktu itu, cara berpikirnya, itu memang sangat membantu ketika kita membaca kitab imamat. Selain itu juga ada kaitannya dengan Musa. Mungkin itu Pak, memang betul Pak. Itu apa yang disampaikan Bapak itu memang betul adanya. Konteks historis dan kultur. Ya itu dari saya. Romo, ada 2 orang lagi yang raise hand. Silakan baik. Pak Bruno untuk di-unmute dan ditanyakan ke Romo Niko. Silakan Pak Bruno. Ya, terima kasih Romo Niko untuk pencerahan malam ini. Iya. Pertama, skema kitab imamat yang seperti tadi diperkenalkan oleh Romo, apakah menjadi semacam muara atau intisari ketika kita membaca kitab Pentateuk secara keseluruhan, bahwa misalnya ya ditunjukkan betul tidak hanya berbicara tentang historisita manusiawi, tetapi campur tangan yang ilahi dalam historisita manusia. Oke. Nah itu secara pertama bahwa dalam kemanusiaan itu ada yang ilahi, yang tidak lepas dari kehidupan yang insani, dan dia menunjukkan diri sebagai yang kudus, tidak hanya sekedar dibedakan, tapi dipisahkan. Ya, maka ada dibebaskan, maka ada peristiwa pembebasan. Dan memang kitab Perjanjian Lama, ya, atau kitab Pentateuk itu misalnya dari pembebasan Mesir sampai kepada ya masuk tanah Kanaan itu kan pembebasan bangsa Israel dari kehidupan masyarakat yang penyembah dewa-dewa segala itu, supaya semakin mengenal ya yang kudus itu dari Tuhan, dan sekaligus tidak hanya saya itu kudus, bangsa itu kudus dan sedang menuju kekudusan yang paripurna, katakanlah ya, paripurna. Nah, pertama, apakah memang kita bisa melihat skema imamat itu dalam sebagai satu intisari ketika membaca kitab Pentateuk secara keseluruhan, sehingga ya antara yang ilahi dan yang insani manusia itu diikat dengan perjanjian itu. Maka di sana muncul lagi perjanjian Sinai ya, untuk mengulangi bahwa memang yang ilahi dan yang insani karena ya perjanjian lama ya kacamata perjanjian lama ini kita ya bawa ke perjanjian baru sebagai penggenapan, dan Kristus sebagai imam agung ya, imam agung. Nah, perjanjian yang membebaskan manusia dari dosa ya, dan mengikat perjanjian baru ya, perjanjian baru seperti yang Romo katakan tidak diukir lagi dalam batu nisan atau tapi dalam hati manusia ya, manusia. Nah, sekarang ini yang mungkin perlu kami butuhkan itu bahwa spiritualitas biblika kitab imamat itu dalam konteks kehidupan yang gerejawi saat ini. Ya, bahwa misalnya kehidupan yang insani seperti apa, lalu peran misalnya sakramen tali, sakramen dalam gereja, yaitu sebagai tidak hanya sekedar sebagai tali kurban, ya, tapi sekaligus cara kita memelihara kekudusan kita dari dunia ini menuju ke paripurna. Pak Bruno? Ya, itu. Apakah bisa seperti itu? Iya, baik Pak. Ya, yang halo, pertama, suara saya? Ya, baik Pak. Halo. Ini, maaf, ini
Oke, Ya. suara saya terdengar ya Pak ya? Halo, maaf. Pak Erik, saya Terdengar. dengar ya Pak? Oke, Terdengar, baik. Komuniko, Saya silakan jelaskan aja. dijawab. Iya, kayaknya Pak Bruno tadi agak Ya. ini putus-putus. Baik. Ya. Ya, mengenai Pak Bruno. Putus. Halo Pak. Iya Pak. Ya, halo. Ya, saya akan menjawab. Oke, baik. Ya, Ya. Bapak. Jadi paling tidak ini yang saya dapatkan ini ada dua hal. Yang pertama itu kitab Imamat ini bisa dimasukkan atau bisa dianggap sebagai intisari yang menghubungkan kelima kitab ini gitu ya, merupakan campur tangan ilahi dalam historisitas manusia dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Bisa Pak, bisa sekali. Memang betul apa yang Bapak jelaskan tadi itu memang bisa menjadi benang merah di antara 5 kitab itu. Itu memang betul Pak, bisa. Jadi memang bisa menjadi intisari untuk memahami bagaimana yang ilahi itu masuk dalam historisitas manusia. Lalu yang kedua, mengenai spiritualitas biblika dalam gereja saat ini, kehidupan yang sangat insani ini. Dan Bapak tadi menyebutkan dengan sakramen, betul Pak, itu juga bisa sangat jelas di mana sakramen-sakramen itu juga merupakan sarana pengudusan hidup kita melalui gereja ini. Dan itu gereja sudah memberikan sarana-sarana itu. Itu memang betul sekali Pak. Jadi spiritualitas biblika dalam sakramen itu juga dikaitkan dengan imamat itu sangat kaya. Jadi memang kedua hal ini menurut saya memang betul Pak, nggak jauh dari kehidupan kita sebetulnya. Ya, terima kasih Pak Bruno atas penjelasannya dan juga idenya tentang ini, tentang intisari dan juga spiritualitas untuk gereja kita saat ini mengenai sakramen dari sudut pandang kitab Imamat. Iya Pak, bisa Pak, dua-duanya bisa. Terima kasih banyak Pak, sangat menarik. Iya. Ya, Romo Niko, masih ada Pak Albert mau bertanya sekali lagi. Silakan Pak Albert, di unmute. Oke Pak Albert, silakan. Pak Erik, nanya lagi nih. Gak bisa tidur kalau nggak nanya yang satu ini. Saya tuh pengen nanya, kalau di kitab Imamat itu seperti listing ini yang sin yang dosa yang bisa diampuni dengan mempersembahkan korban, atau itu hanya korban persembahan gitu, sebenarnya korban pemulihan gitu kan? Apakah ada semacam list gitu kan yang dosa yang bisa dipulihkan atau yang tidak? Karena berhubungan yang kedua, mungkin ini cepat sih, kayak mohon maaf, perzinahan gitu kan. Terus sebenarnya habis gitu perzinahan di dalam kitab Perjanjian Lama itu kadang-kadang saya melihat kok sebenarnya Tuhan tuh mengampuni, tapi di zaman dekat Yesus itu atau di zaman Yesus itu kok orang Israel itu begitu kejam terhadap seorang wanita yang kedapatan melakukan zina. Maksud saya urutannya sih begitu. Maksud saya tadi itu, apakah kalau misal mohon maaf kalau ada orang yang melakukan dosa zina pada saat itu, boleh nggak dia bilang ke imamnya itu, Imam, aku bersalah melakukan zina, gitu kan? Terus saya membayar persembahan. Apakah ada? Terus yang kedua, misalnya pembunuhan, apakah harus juga dimatikan orang itu atau tidak? Nah, terus yang berikutnya itu, misalnya di kitab Perjanjian Lama itu seperti Nabi Daud itu kan melakukan serong atau zina dengan istrinya Uria itu. Ya. Malah lebih sadis lagi melakukan kalau bahasa KUHP-nya itu merancang supaya suaminya meninggal di medan perang yang ditinggalkan. Sadis itu menurut saya peristiwa yang paling sadis untuk merebut seorang wanita atau keinginan seksualnya. Terus yang ketiga, Salomo begitu gitu. Maksudnya Salomo jatuh ketika dia mengawini dengan begitu banyak istri yang non Israel yang mempunyai dewa yang terus Tuhan marah, tapi Tuhan hanya menghukum, ya udah pokoknya kamu nggak bakal mati, kerajaanmu pecah gitu kan. Nah, kemudian hari waktu zaman Yesus kok orang Israel ini saya lihat kejam sekali gitu kan, kedapatan mau dirajam. Nah ini sebenarnya bagaimana sih hukum itu berjalan dari yang tadi list itu sampai top down sampai ke zaman Yesus itu diterapkan. Apakah ini ada
inkonsistensi yang sedemikian rupa. Dan juga sebenarnya dari awal mungkin Allah sudah mengampuni kalau orang yang bertobat gitu. Cuman kenapa kok kitab imamat tadi itu misalnya kalau seandainya nggak diampuni kok nggak diubah ya gitu, maksud saya kadang-kadang suka berpikir ini kitab yang ditulis kalau nggak betul banget sih dikoreksi gitu. Maksud saya kadang-kadang ya udah direvisi lah gitu kan. Tuhan juga nggak bilang kalau kamu berzina kalau nggak bertobat ya mungkin kamu harus masuk ke Giol gitu kan. Tapi kalau dia bertobat ya mungkin. Nah ini yang menjadi perdebatan karena di dalamnya itu ada dua nabi besar, Salomo dan Daud yang berbuat baik. Terima kasih. Baik Pak Albert, ini pertanyaan menarik. Bagaimana, apakah ada list dosa gitu ya Pak, dosa berat, dosa ringan? Itu ada juga Pak, dalam agama Yahudi juga ada. Lalu tentang persinahan misalkan, kok bisa begitu jahatnya, begitu merajam sampai mati, apakah ada hukumnya? Memang ada hukumnya Pak, saya lupa jelasnya di mana tentang persinahan, itu memang ada hukumnya. Dan mengapa kok Yesus itu kok berbeda gitu ya Pak? Nah, lalu juga Salomo misalkan, dan Daud juga, kan Allah juga mengampuni. Ya itu memang ada perkembangan Pak. Dalam arti tertentu kalau kita ingin melihat perkembangan dalam Alkitab itu lebih jelas ketika berbicara tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu perkembangannya jelas sekali Pak. Mulai dari Amsal itu dia mengatakan kalau orang itu baik dia akan mendapatkan reward, kalau kamu jahat kamu akan mendapatkan hukuman. Tapi perkembangan berikutnya Ayub mengkritik. Ayub mengatakan beginilah, kalau begitulah contohnya Ayub, dia orang baik tapi kok dia dihukum gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, oh iya kok betul ya. Nanti lanjutnya lagi Pak, misalnya khotbah, semua itu sia-sia. Dan akhirnya hiduplah dengan baik. Tapi kalau lihat dari kitab-kitab kitab-kitab kebijaksanaan, itu jelas sekali ada perkembangan Pak. Perkembangan pemahaman. Nah, kurang lebih Pak, itu sama. Kalau Bapak membaca dari kitab Perjanjian Lama, nanti itu ada perkembangan pemahaman, bahkan sampai Perjanjian Baru. Mengapa kok tidak dihapus saja? Justru untuk melihat bahwa memang ada perkembangan yang begitu baik gitu. Misalkan Pak, kalau dalam kitab Imamat itu mata ganti mata Pak, gitu ya, gigi ganti gigi misalkan gitu. Itu kayaknya ada sebentar. Kalau nggak salah itu Imamat, sebentar saya cari, 24, 19 sampai 21. Ulangan juga ada, Keluaran juga ada. Itu mata ganti mata Pak, ayin takat ayin gitu kalau dalam bahasa Ibraninya, ayin takat ayin. Nah itu menarik Pak, itu sebetulnya perkembangan. Maksudnya apa? Zaman dulu misalkan kalau orang mencuri gitu ya, misalnya mata ganti mata atau tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, itu punya perkembangan Pak. Pada waktu itu kalau orang mencuri dia bisa dibunuh. Nah Imamat lebih maju, dia mengatakan gini, ya enggak lah. Kalau orang itu mencuri, yang mencuri mana? Tangannya. Ya udah tangannya aja yang dipotong. Jangan hidupnya yang diambil. Lihat, buat kita kejam ya Bapak. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi gitu ya. Tapi buat mereka ini sudah perkembangan cara berpikir. Kalau dulu saya mencuri mati, sekarang jangan dimatikan. Potong aja tangannya. Matanya diambil saja. Kalau memang matanya yang salah gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ada perkembangan. Sampai Perjanjian Baru, nah itu Yesus membawa puncaknya hukum, yaitu apa? Hukum cinta kasih. Kalau kita sekarang melihat Perjanjian Lama dari Perjanjian Baru, kok nggak masuk akal ya, kok nggak dihapus saja? Ya enggak, memang. Hanya untuk menunjukkan bahwa hukum cinta kasih di Perjanjian Baru itu merupakan proses yang begitu panjang. Kalau Allah mengampuni, ingin menunjukkan apa? Pada Daud dan Salomo. Bahkan Salomo itu kan anak, dalam kutip ya, anak haram kan, dari Daud gitu ya. Dari istrinya Bathsheba sebetulnya Salomo. Tapi jadi orang yang sangat besar. Salomo itu kan orang yang sangat bijaksana bahkan. Tanda kutip dia anak haram gitu ya. Nah, ini ingin menunjuk apa? Merubah lagi paradigma. Bahwa Allah itu melebihi hukum Taurat, hukum-hukum itu. Jadi ini memang, mengapa kok nggak dihapus ya Romo? Memang untuk menunjukkan perjalanan historis pemahaman mengenai Allah. Relasi dengan Allah dan juga hukum ini. Karena misalkan monoteisme Pak, monoteisme itu nggak jatuh dari langit gitu, enggak. Monoteisme sebetulnya itu kalau ingin diteliti secara ilmiah ya Pak ini ya, itu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sebetulnya. Mulai dengan Amos dan Hosea sebetulnya. Itu mulai muncul monoteisme. Sebelumnya enggak.
mereka masih percaya dewa-dewi. Jadi ini memang menarik, Pak. Memang mengapa tidak dihapus? Karena untuk menunjukkan ini, historisitas perkembangan pemahaman mengenai relasi manusia dengan Allah. Jadi itu, Pak. Jadi memang kalau kok ini kok bertentangan satu dengan yang lain, kok seperti ini hukumnya, ini kok enggak, ini kok iya, kok ini enggak, kayak gitu-gitu, Pak. Itu hanya ingin menunjukkan loh ini loh. Sebetulnya Allah itu melampaui semuanya. Allah itu bisa bertindak apapun di luar yang kita tentukan, yang manusia tentukan. Jadi ini jawaban saya, Pak. Saya ingin menjawab secara umum, memang ini perkembangan. Kalau kita kebijaksanaan lebih detail, Pak, itu lebih lengkap melihat perkembangan alurnya, pemahaman. Itu jawaban saya, Pak Albert. Memang tidak dihapus untuk menunjukkan itu, perjalanan historisitas pemahaman manusia. Itu jawaban saya. Semoga menjawab, Pak Albert. Saya kembalikan ke Pak Erik. Ya, terima kasih, Romo Niko. Cukup menarik nih, Romo. Ada beberapa bertanya, boleh nggak nanti materinya di-share, Romo? Kalau boleh, nanti bisa di-share ke Pak Mul, nanti Pak Mul akan membantu untuk men-share ke para peserta yang ikut hari ini. Baik, terima kasih, Romo. Mungkin karena waktu sudah larut, kita akan tutup dengan doa oleh Pak Mulyadi off kamera karena sinyalnya agak putus-putus. Nanti tolong Romo tutup dengan berkat. Silakan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ada dengan kendala yang terjadi. Sebagai akhir pertemuan kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah memimpin pertemuan kami malam ini. Ya Bapa, kini kami akan istirahat. Bimbinglah kami, lindungilah kami dalam istirahat kami, agar besok kami dapat melakukan kegiatan lagi dengan tenaga yang baru, dengan kekuatan yang baru. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, terima kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mendoakan kita dan kita doakan, selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.